Oke, baik, bisa kita mulai ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat siang kepada Bapak, Ibu hadirin sekalian yang telah menghadiri Sekolah Inovasi Peksos seri 118 dengan tema Sentuhan Parenting dengan Bahasa Cinta. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Anissa selaku moderator yang akan memimpin jalannya webinar Sekolah Inovasi Peksos pada siang hari ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dian Kurniasi SEMM CHCHT dan Bapak Syahrudin SEMM selaku narasumber yang telah hadir pada siang hari ini. Baik, di sini akan saya bacakan susunan kegiatan kita pada siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua akan ada pembacaan CV dari narasumber, kemudian ada pematerian, kemudian ada diskusi, dan yang terakhir penutup, seperti biasa sebelumnya. Baik, pertama-tama marilah kita buka kegiatan Sekolah Inovasi Peksos ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya di sini saya akan menyapa kepada Bapak Ibu narasumber kita dan informasikan bahwa Bapak Ibu narasumber kita ini adalah sepasang suami istri ya, Bapak Ibu semuanya. Boleh saya sapa Ibu Dian dan juga Bapak Syahrudin? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nisa dan Bapak Ibu sekalian semuanya. Masya Allah, sangat kompak ya Bapak Ibu. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah kompak. Oke, jadi memang sedikit menginformasikan juga bahwa Bapak Syahrudin dan Ibu Dian ini memang kalau misalkan ada kegiatan, webinar, itu selalu bersama ya Bapak Ibu? Iya betul Kanisa. Iya, selalu bersama. Gimana kabarnya siang ini, sehat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah luar biasa Kanisa. Semoga semua yang hadir di sini kabarnya sehat dan luar biasa. Ibu Dian dan Bapak Syahrudin ini terlihat begitu bersemangat ya. Jadi kita di sini sebagai audiens juga tidak boleh kalah nih semangatnya, apalagi dengan tema di siang hari ini sangat menarik, yaitu sentuhan parenting dengan bahasa cinta. Baik, sebelum itu izinkan saya sedikit menginformasikan terlebih dahulu. Ada informasi dari Bapak Syahrudin dan Ibu Dian. Jadi memang Bapak Syahrudin dan Ibu Dian ini memang ahli di bidang tes TIFIN. Nah, jadi bagi Bapak dan Ibu yang berminat untuk daftar melalui webinar ini nanti ada kontak personnya juga tentunya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan diskon 100.000 dari yang awalnya 750 menjadi 650. Baik, sebelum kita mulai akan saya bacakan sedikit CV dari Ibu Dian terlebih dahulu. Baik, Ibu Dian Kurniasi SEMM. Lahir di Tangerang 15 Oktober tahun 1977. Berarti untuk sekarang domisilinya di Cilandak ya, Ibu ya? Ya, betul Kak. Oke. Untuk background pendidikannya, yaitu Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kemudian untuk pengalamannya sangat banyak sekali. Ada menjadi trainer, kemudian menjadi dosen, fasilitator, dan lain sebagainya. Kemudian untuk aktivitasnya, yaitu sebagai promotor Stephen Indonesia, founder Dian Learning Center, inisiator komunitas anak menggapai mimpi, dan trainer AT Community atau Akademi Trainer Jamil Azaini. Beliau juga telah tersertifikasi dalam berbagai hal, seperti trainer academy trainer, kemudian public speaking trainer, public speaking personal branding and problem solving, kemudian tersertifikasi NLP for public speaker practitioner, kemudian tersertifikasi hypno public speaking practitioner, tersertifikasi motivator academy, dan masih banyak lagi. Ibu Dian di sini juga sudah banyak menjadi narasumber atau speaker di berbagai webinar ya, ataupun live Instagram. Kemudian untuk Bapak Syahrudin sendiri, karena memang suami istri domisilinya sama di Cilandak, Jakarta Selatan, Bapak Syahrudin ini pengalamannya pernah di Permata Bank, kemudian
pernah menjadi dosen di kampus UPN Veteran Jakarta, kemudian di bidang kemasyarakatan, Bapak Syahrudin ini sebagai inisiator atau pendiri komunitas Anak Menggapai Mimpi dan Forum Masyarakat Cinta Masjid. Kemudian menjadi Ketua Satgas COVID-19 Getap di Lebak Bulus. Kemudian untuk edukasi beliau atau pengalaman pendidikan beliau, D3 Perbankan UPN Veteran Jakarta, S1 Manajemen UPN Veteran Jakarta, kemudian S2 MSDM Universitas Muhammadiyah Tangerang pada tahun 2018. Kemudian beliau juga pernah mendapatkan berbagai penghargaan, yaitu The Best Senior Branch Service Manager, The Best Scorecard SBSM pada tahun 2009 di Hong Kong, kemudian di Cina, kemudian di Korea. Nah, salah satu hal yang menarik, beliau juga merupakan atlet maraton Permata Bank Grow dan ketua lomba kampung bebas jentik. Jadi memang Bapak dan Ibu ini selain menjadi promotor Stephen, kemudian sebagai salah satu ahli parenting juga dan memiliki berbagai pengalaman-pengalaman yang lainnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada narasumber hebat kita, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kakak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, suaranya nggak kedengeran ya. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, mohon nih di waktu-waktu ngantuk ini kita semangat dulu nih. Kalau saya bilang semangat, tolong dibilang pagi, pagi, pagi. Kalau saya bilang apa kabar? Luar biasa. Kalau saya bilang sudah siang, Bapak bilang masih pagi. Siap nggak Pak? Kepanjangan ya, saya singkat aja. Kalau saya bilang semangat pagi, pagi. Kalau saya bilang sudah siang, Bapak bilang masih pagi. Oke. Siap, siap. Oke, biar kita semangat nih pagi-pagi, siang-siang, pagi-pagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semangat! Pagi, pagi. Wah, belum kedengaran suaranya. Ayo kita mesti pulihkan dulu nih. Pagi, pagi, pagi. Saya ulang, semangat! Pagi, pagi, pagi. Udah siang. Pagi, pagi. Masih pagi, oke. Terima kasih kita semuanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya, Kakak Nisa, dan terima kasih terkhusus juga buat narasumber kami, Ibu Mulyati, yang sudah berkenan menghadirkan kami di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan salam hormat yang tak terhingga kami sampaikan tentunya kepada Bapak Suharma, pelaku Direktur Poltek Esos Bandung, dan kemudian juga kepada Bapak Ian Kusmadiana selaku Kepala BBPPKS, dan tentunya juga kami sapa keluarga besar Poltek Esos, baik siswa maupun Dewan Pengajar, dan tentunya keluarga besar Kementerian Sosial. Saya yakin orang-orang yang hadir pada siang hari ini adalah orang-orang yang luar biasa, karena di tengah-tengah kesibukannya masih sempat kita untuk berinvestasi leher ke atas gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon izin tadi sudah terlalu banyak disampaikan tentang kami berdua, cuma mungkin sedikit menambahkan bahwa kami berdua di tahun 2020 memutuskan untuk mengambil pensiun dini dari Bank Permata. Saya selama 26 tahun dan Bunda Dian 20 tahun. Bang Ibu, itu kan usulnya Mbak Lina tempat ini ternyata Oke, selanjutnya kami bersama-sama mengajar di kampus UPN. Alhamdulillah keluar bareng, masuk kampus juga sama-sama, kita jadi sempat mengajar jadi dosen. Kemudian saat ini kami mendirikan sebuah lembaga learning, yaitu Dian Learning Center. Maksudnya tidak lain tidak bukan adalah bahwa kami memang sudah komit memutuskan untuk saat ini kita kemanapun bersama-sama, termasuk di siang hari ini kita selalu bersama-sama berdua. Oke, Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kami diberikan amanah oleh Ibu Mulyati untuk menyampaikan sebuah materi, yaitu tentang parenting. Nah, kalau kita bicara parenting ini sangat panjang sekali dan menjadi
ruang lingkup kehidupan kita sehari-hari gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti untuk masalah parenting akan saya serahkan kepada Bunda Dian untuk yang memang spesialisasinya. Nah, kebetulan kami berdua menjadi salah satu promotor Stipin di Akademi Trainer-nya Bapak Jamil Azaini. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Nisa. Kalau seandainya nanti ada dari Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa khususnya nih ya, ada yang berminat untuk melakukan tes Stipin, kita akan ada bonus diskon yang harga normalnya 750, kita kasih diskon 100 menjadi 650. Yang mudah-mudahan ini hanya sebagai motivasi buat rekan-rekan mahasiswa bahwa kita di samping kita belajar, kita bisa melakukan persiapan untuk masa depan dengan bisa untuk mandiri dari masa kuliah ini. Nah, tidak berpanjang-panjang, langsung saja saya serahkan kepada Bunda Dian, pendamping saya dimanapun saya berada. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bunda Dian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih ya. Semua sahabat di sini, Bapak, Ibu, Kakak-kakak, saya panggilnya sahabat aja ya, supaya makin akrab. Boleh tidak saya perkenalkan diri dulu nih, kayaknya lebih asik kalau memperkenalkan diri sendiri nih. Terima kasih ya, Kanisa tadi yang sudah memperkenalkan diri kami. Makan markisa dengan teh sosro. Cakep. Bertemu teh asih di Jakarta. Cakep. Bukan Dian Piscesa, bukan Dian Sastro. Tapi Dian Kurniasih yang penuh cinta. Oke, terima kasih untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu, coba balas dong nih, kan Betawi nih. Iya ya, tahu nih Bunda nih. Saya keponakan sang jajan ya. Saya balas nih Bang. Jalan-jalan ke Kota Malaka. Mana nih suara cakepnya, Bapak Ibu? Cakep. Oke. Mampir mancing, hilangkan duka. Cakep. Mari kita mulai dengan sukacita. Cakep. Webinar parenting dengan bahasa cinta bersama Bunda Dian. Terima kasih. Baik, alhamdulillah luar biasa ya. Ini semangatnya di siang hari ini semua semangat, semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu semangat ya. Dan saya sangat bersyukur sekali bisa berada di sini bersama sahabat semua untuk berbagi tentang sentuhan parenting dengan bahasa cinta. Nah, tidak lengkap rasanya jika kita juga coba tulis di kolom chat nih ya, Bapak Ibu semuanya, apa sih perasaan yang dirasakan hari ini? Apakah happy, bahagia, semangat gitu ya? Boleh tulis di kolom chat ya, diramaikan kolom chatnya. Dan oke, sudah ada yang menulis di kolom chat? Boleh. Oke, nah Bapak Ibu yang sangat luar biasa, sahabat-sahabat, kakak-kakak semuanya, untuk memulai semangat, boleh ya kita lakukan permainan singkat nih. Saya menyebutkan, wah happy, alhamdulillah bahagia luar biasa. Kapus Pak, Sari, terima kasih. Nah, untuk memulai semangat, kita coba permainan singkat nih. Coba saya menyebutkan satu kata, Bapak Ibu, wah alhamdulillah baik, sehat luar biasa. Bu Titin, terima kasih. Pada saat saya menyebutkan satu kata, langsung tulis yang pertama kali terpikirkan. Oh, alhamdulillah happy, semangat. Oke, terima kasih. Luar biasa baik. Luar biasa semuanya baik ya. Kalau misalkan sekarang kita mulai permainannya ya, luar biasa semuanya. Kalau saya bilang cinta. Nah, coba kalau saya bilang cinta, kira-kira jawabannya apa nih? Boleh tulis di kolom chat. Kak Pipin. Kak Dia, oke semangat, oh semangat, kasih sayang, care, waduh luar biasa, Kak Pahala, alhamdulillah semangat, iya luar biasa, saling menyayangi, katanya respect, bahagia, peduli dan perhatian, oke luar biasa, oke. Saya hitung sampai 3 selesai, 1, 2, 3. Sekarang kalau misalkan ada kata anak, apa yang dipikirkan nih, sahabat semua? Semangat, bagus. Sayang, tuh sayang anak berarti ya anak dilindungi. Oke, luar biasa. Oh, belahan jiwa. Wah, mantap ya. Oke.
Semangat, semangat, luar biasa. Berarti semua kita di sini selalu menghadirkan bahasa cinta dan kasih sayang. Perlindungan, Kak Farah. Oke, Kak Ida kangen. Wah, kangen lagi di mana anaknya nih Kak Ida ya. Oke, luar biasa. Nah, Ayah Bunda, semua sahabat tetap semangat untuk memulai acara ini. Boleh dong kita kalau misalkan nanti saya bilang baiti jannati, gitu ya. Rumahku, surgaku. Boleh? 1, 2, 3. Baiti Jannati. rumahku. Surga. Alhamdulillah, tepuk tangan Bapak Ibu, kakak-kakak, sahabat yang luar biasa. Itu menjadi doa kita ya. Memulai doa kita untuk hari ini. Semoga rumah kita selalu menjadi surga kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kita boleh berdoa dulu. Tadi sudah berdoa belum ya? Sudah. Oh sudah, oke. Nah, sahabat, tujuan kita di sini adalah untuk memahami nih bagaimana kita bisa menerapkan bahasa cinta atau bahasa kasih sayang dalam pola asuh sehari-hari. Dan ini insya Allah bukan hanya tentang teori, tapi juga kita bisa implementasikan, kita bisa menerapkan sehingga kita bisa menciptakan surgaku, rumahku, rumahku, surgaku, dan keluarga yang penuh kasih sayang dan keharmonisan. Nah, baik, kita langsung saja izin share screen ya, Bapak Ibu, sahabat semua. Oke. Ini yang mana? Nih. Oke. Ya, baik. Tadi ini saya izin share screen, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Alhamdulillah, iya, baik. Nah, ini yang ini betul. Ada satu lagi, coba. Nanti ini close. Mau ini aja. Oke. Baik, Bapak Ibu yang sangat luar biasa ya. Jadi, ini kita sudah perkenalan tadi ya. Saya mom 5 anak dan juga owner dari Diana Learning Center, dan untuk certified-nya sudah trainer BNSP. Ini juga tadi sudah perkenalan ya. Nah, kami couple trainer tadi sudah dikenalkan juga oleh Kanisa. Dan ini portofolio aja ya, training-training yang kami lakukan untuk offline dan online. Oke. Nah, Bapak Ibu yang sangat luar biasa, boleh tidak kita sejenak melihat video ini ya? Kalau misalkan tadi udah share screen belum? Share itu. Wong tadi bisukan kok. Ini bagus ini. Sebentar, share. Ini ya. Oke, boleh terdengar suaranya Bapak Ibu? Alkisah, ada nih seorang ayah yang sangat kurang kedengeran. Sampai-sampai tidak terdengar. Kalau iya masih Ya kurang. Terdengar. Oh, ada yang terdengar, ada yang tidak ya. Coba lagi. Yang memerlukan perhatian dan kasih sayangnya. Sang anak mengajak ayahnya untuk bermain. Namun sayangnya sang ayah menghiraukannya. Sang anak jadi tertunduk kecewa. Lagi-lagi di meja makan sang ayah tetap menatap layar HP. Sang anak menunjukkan nilai diri sebelumnya yang mendapat nilai sempurna. Namun sang ayah menghiraukannya. Apa kaget dan terkejutnya si anak, dan ia merasa sedih. Lagi-lagi sang ayah sibuk bermain HP ketika duduk di sofa. Anak yang sudah seharian bermain sendiri, namun lagi-lagi hatinya dikecewakan oleh sang ayah. Sang ayah hanya fokus ke layar HP tanpa memperhatikan sekeliling. Dan akhirnya ketika HP-nya lowbat, ia mulai menyadari sesuatu. Bahwa ternyata waktu berputar begitu cepat. Dan ia nampak jauh lebih tua. Dia melihat sekeliling dan ia menyadari bahwa kini anaknya telah tumbuh menjadi dewasa. Waktu yang terbuang telah sia-sia tanpa momen kebersamaan dengan sang anak. Sang ayah menyesal
Oke, nah dari video ini kira-kira nih, sahabat semua, boleh tulis di kolom chat kira-kira apa sih perasaan anak atau perasaan ayahnya jika ada kejadian seperti itu? Boleh? Iya, baik. Nah, insya Allah ya, Bapak Ibu semuanya, sahabat kita di sini dengan sentuhan parenting dan bahasa cinta, insya Allah bisa membuat kita lebih baik lagi dalam membuat anak kita dan rumah kita menjadi surga kita. Oke, nah, sahabat yang sangat luar biasa, fenomena yang sering terjadi adalah anak-anak kecanduan gadget ya. Banyak anak-anak yang tidak bisa lepas dari gadget. Baik itu pagi, siang, sore, malam, bahkan dilepas pun tidak mau gitu kan. Nah, lalu tidak menghargai orang tua. Banyak anak-anak sekarang yang dengan mudahnya berkata seenaknya kepada orang tua, berkata kasar, berkata yang sebenarnya tidak sepatutnya. Sehingga hal ini juga fenomena yang lain adalah bingung dengan jati diri dan mimpi serta cita-cita. Nah, ketiga hal fenomena ini mempunyai dampak yang sangat negatif. Yang pertama adalah anak tidak memiliki value. Anak menjadi lebih mudah merasa tersinggung, mudah baper gitu ya, tidak mempunyai visi misi hidup. Dan yang kedua, anak mempunyai luka batin. Jadi beberapa klien yang pernah saya tangani, mereka mempunyai kekasaran gitu ya kepada orang tuanya karena mempunyai inner child atau mempunyai luka batin yang memang bisa jadi bukan di keluarga kenanya gitu ya, tapi di sekolah atau teman sebaya, di lingkungan dan lain sebagainya. Dan dampak negatifnya adalah anak juga tidak dapat memaksimalkan potensi dan bakatnya untuk meraih kesuksesannya. Karena dia nggak tahu nih cita-citanya apa, mimpinya apa. Bahkan saya sempat tanya juga ke beberapa klien, cita-cita kamu apa nih? Padahal sudah SMA gitu ya, kelas 3, atau ada yang kuliah juga, belum tahu gitu. Loh, masuk kuliah gimana? Ikut-ikutan temen gitu kan. Nah, itu miris sekali ya. Nah, dampak positifnya kita sekarang ngobrol tentang parenting, tentang sentuhan bahasa cinta, anak akan memiliki value, insya Allah. Anak bisa menjadi lebih bahagia dan juga anak yang sukses mulia. Nah, saya yakin sekali ya, Bapak Ibu yang sangat luar biasa bahwa parenting itu sangat diketahui ya, sangat memahami sekali apa sih itu parenting gitu kan. Dan di sini parenting menurut Surbakti adalah cara terbaik yang ditempuh oleh orang tua dalam mendidik anak yang merupakan tanggung jawab kita ya sebagai orang tua yang sangat luar biasa. Nah, menurut The Five Languages, The Secret Love, The Last, Jerry Chapman, bahasa cinta itu adalah cara kita mengekspresikan rasa cinta dan kasih sayang kepada orang lain. Jadi The Five Love Languages ini sebenarnya tidak hanya untuk anak gitu ya, tapi bisa juga untuk pasangan kita, teman sekerja kita gitu ya, orang-orang di sekeliling kita. Bagaimana kita mengekspresikan rasa cinta dan kasih sayang kita kepada orang lain. Nah, untuk cinta ini ya, bahasa cinta ini dianalogikan seperti baterai cinta. Jadi harus diisi setiap hari, harus di-fulfill ya, setiap hari harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, akan seperti ini, low bed ya, akhirnya merah gitu kan. Nah, kalau misalkan udah low bed, gimana cara isinya? Harus diisi dengan bahasa cinta, dengan kasih sayang. Nah, penyimpangan perilaku adalah tanda-tanda indikasi baterai mencapai batas kritis. Misalnya anak sudah mulai marah-marah, sudah mulai menyimpang perilakunya, sudah mulai berkata atau melakukan tindakan yang tidak sepatutnya, seperti itu. Oke, nah tadi ya menurut Jerry Chapman, 5 bahasa cinta itu yaitu ada hadiah, ada pelayanan, waktu yang berkualitas, pujian atau kata-kata, dan sentuhan fisik. Dan ternyata di awal tadi kan sudah diinformasikan ya oleh Ayah Udin dan juga oleh Kak Nisa bahwa ternyata ada Steven di sini ya. Kita sebagai penggerak Steven, sebagai promotor Steven,
bahasa cinta dari Jerry Chapman, 5 bahasa cinta sangat inline dengan bahasa cinta yang ada di konsep Stephen, yaitu untuk hadiah cenderung untuk orang sensing, pelayanan orang thinking, waktu berkualitas itu orang intuiting, pujian atau kata-kata itu di feeling, dan sentuhan fisik adalah untuk anak-anak insting atau orang-orang insting. Nah, bagaimana sih caranya Bunda? Aku kan belum tes nih gitu kan. Aku belum tahu nih kalau belum tes Stephen gitu kan. Gimana caranya kita mengenal bahasa cinta kita atau bahasa cinta anak kepada kita? Yang pertama yaitu dengan ARD. Apa itu ARD? Amati, respon, dan diskusikan. Nah, maksudnya apa ya? Penasaran dong ya. Yang pertama, yaitu untuk bahasa cinta hadiah atau di Stephen itu orang sensing ya, anak sensing. Yang pertama kita mengamati kegiatan anak. Jika kita mempunyai anak atau bisa juga pasangan gitu ya, senang memberikan sesuatu walaupun buatan sendiri, suka mengumpulkan sesuatu dan disimpan dengan baik, berarti anak tersebut adalah anak dengan bahasa cinta hadiah. Kita sebagai orang tua bagaimana meresponnya? Nah, meresponnya adalah dengan merespon dengan sikap suka berbagi dengan cara yang spesial. Misalnya biasanya nih kalau ngasih hadiah, mama baru pulang dari luar kota, itu ada hadiah buat kamu ya di meja gitu kan. Nah, itu kan nggak spesial ya. Anak akan oh, ya udah gitu, B aja gitu kan. Tapi kalau misalkan kita merespon dengan sikap suka berbagi dengan cara spesial, baik kita menerima maupun kita memberikan hadiah kepada anak kita, maka kita akan menginformasikan dengan bahasa tubuh, dengan mimik muka yang sangat menyentuh hati anak sensing atau anak yang berbahasa cinta hadiah. Dek, Mama dari luar kota loh, Mama ingat kamu. Kamu kan suka gitar itu loh, yang kecil-kecil itu loh. Ayo, lihat deh apa yang Mama bawa sekarang. Nah, itu akan membuat oh, aku ternyata sangat-sangat diakui, sangat-sangat dihargai, sangat-sangat diingat oleh orang tua kita. Seperti itu. Demikian pula pada saat kita merespon hadiah dari mereka. Jangan sampai kita, biasa ya kalau misalkan anak kasih ke kita, ini apaan sih gitu kan, nggak berarti buat kita. Tapi coba kita berikan apresiasi penghargaan gitu ya, dengan mimik muka gitu ya, dengan gestur yang luar biasa, pasti anak sangat luar biasa dan bahasa cintanya akan terpenuhi. Wah, luar biasa, terima kasih gitu kan ke anak kita, dan anak kita akan merasa dihargai, dan itu akan membuat bahasa cintanya akan penuh. Kalau bahasa cintanya penuh, insya Allah anak akan menjadi orang yang sangat mudah berempati dan halus hatinya. Nah, kalau misalkan anak kita sudah mulai pelit-pelit, tidak suka berbagi gitu ya, maka kita diskusikan. Kenapa? Karena saat itulah baterai cintanya low. Jadi kita diskusikan, Dek, gitu kan, Bunda sayang loh sama kamu, ini hadiah buat kamu ya. Besok kalau teman kamu pinjam buku atau pinjam mainan, kasih ya, karena berbagi itu sangat menyenangkan dan dapat pahala loh, Dek, gitu ya. Nah, itu seperti itu ya untuk bahasa cinta hadiah. Nah, gimana kalau bahasa cinta pelayanan nih ya, orang thinking kalau di Stephen ya. Jadi kita mengamati dengan ARD ini, amati kegiatan anak. Jika anak kita senang melayani, misalkan kita lagi pulang kerja gitu ya, duduk, tiba-tiba anak memberikan minuman atau makanan kecil gitu ya, atau memberikan makanan-makanan kesukaannya, senang membantu gitu kan pada saat kita masak, Mah apa nih yang perlu Ade bawa gitu kan. Nah, itu cekatan membantu orang lain itu adalah seorang anak yang mempunyai bahasa cinta di pelayanan ya, atau di Stephen dinamakan thinking. Gimana cara kita merespon? Nah, cara kita merespon adalah dengan cara melayani kebutuhan anak kita, makannya, minumnya, dibantu mengerjakan tugas atau hal lainnya. Ini bukan berarti kita memanjakan ya, tapi sesekali memang kita perlu mengapresiasi anak, menghargai anak yang telah membantu kita. Dek, Mama buatin masakan kesukaan Adek ya, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi anak akan merasa terpenuhi nih bahasa cintanya. Nah, kalau misalkan anak udah mulai kasar, udah mulai bahasa dan tindakannya udah mulai tidak sepatutnya, bosi, suka membuli. Nah, diskusikan kepada anak karena itu mulai menurun nih bahasa cintanya. Siapa tahu kita
tidak tiap hari nih kasih bahasa cinta ke anak gitu ya. Udah seminggu nih nggak ketemu anak. Nah, diskusikan di saat melayani anak. Akil, ayah sayang sama kamu. Betul nih, semua orang memang saling bantu, minta tolong dengan nada yang lembut. Tapi orang lain juga akan senang membantu jika kamu juga baik gitu ya, dapat pahalanya itu loh kalau dan dapat menyenangkan orang lain. Seperti itu ya. Nah, kalau bahasa cintanya waktu yang berkualitas itu di Stephen dinamakan orang intuiting. Waktu yang berkualitas ini kita terapkan dengan ARD ya. Kita ingin tahu nih sebenarnya anak kita tuh waktu yang berkualitas atau bukan nih bahasa cintanya. Amati kegiatan anak. Jika anak kita menunjukkan rasa senang dan bahagia saat ditemani mengerjakan sesuatu. Atau anak sering mendampingi orang tua melakukan sesuatu, itu anak yang bahasa cintanya waktu berkualitas. Nah, misalnya nih contoh kecil kalau misalkan sahabat ya semua di sini atau ayah bunda atau kakak-kakak misalkan ada anak gitu ya datang, kita lagi mau mengerjakan sesuatu, terus anak kita datang tiba-tiba ke samping gitu ya, duduk, mah lagi ngerjain apa. Nah, berarti anak itu adalah anak yang kepingin quality time, kepingin punya waktu yang berkualitas sama mamahnya gitu ya. Nah, gimana kita meresponnya? Pernah nggak sih kita kalau misalkan anak kita duduk dekat-dekat kita, kita lagi sibuk kerjain gitu ya, iya apaan sih deket-deket, sana sana sana, bunda lagi sibuk tau nggak. Nah, coba pernah nggak kayak gitu nih. Nah, jadi pada saat kita merespon, kita respon dengan fokus saat anak ingin bersama ya, mengerjakan sesuatu bersama. Ayo dek, Ma lagi ngapain sih Ma? Iya nih, Mama lagi bikin presentasi PowerPoint buat nanti di apa namanya dipresentasikan. Nah, Adek boleh duduk sini, boleh boleh, tapi jangan ganggu Mama boleh ya. Adek boleh lihat ya gitu. Jadi kita merespon ya pada saat ingin bersama. Nah, pada saat anak benar-benar pengen quality time ya, pengen ngobrol gitu ya sama kita, pengen ditemani gitu ya dalam pekerjaan mereka atau tugas-tugas mereka. Jangan sampai kita pegang handphone ya, ayah bunda, itu benar-benar apa ya, menggerus quality time kita sama anak kita. Jadi handphone taruh dulu, di silent dulu gitu ya. Udah stop dulu deh sebentar aja gitu. Karena memang seharian kita pasti ya, yakin ya, seperti kita sibuk, handphone itu pasti selalu di tangan gitu kan. Tapi dengan anak yang bahasa cintanya quality time, coba deh beberapa menit dulu kita kasih quality time yang bagus buat anak kita. Nah, kalau anak udah senang menyendiri, tiba-tiba dipanggil, Dek, sini dia temenin mama enggak? Ah, aku mau di dalam kamar aja gitu kan. Nah, berarti baterainya lagi low. Maka luangkan waktu, diskusikan waktu bersama ya untuk anak yang quality time. Nah, untuk anak yang bahasa cintanya pujian, ini anak feeling ya di Stephen. Kita taunya gimana nih? Yaitu yang pertama dengan mengamati kegiatan anak, ya kan? Kalau anak kita senang memuji atau merayu orang tua, mengapresiasi, ih bunda cantik banget. Pernah nggak sih anak kita ngomong gitu sama kita ya? Oh ayah, kok ayah ganteng banget sih hari ini. Nah itu anak yang senang dengan pujian, gitu kan? Dan juga sering mengucapkan terima kasihnya tuh dengan bahasa tubuh gitu ya, gestur yang menarik gitu ya. Kalau misalkan anak-anak yang bukan bahasa cintanya pujian, biasanya mereka iya terima kasih ya gitu kan, iya makasih ya gitu, atau bahkan lupa gitu ya ngucapin makasih. Tapi kalau untuk yang bahasa cintanya pujian, dia dengan gesturnya, dengan mimik mukanya, ayah terima kasih, aku senang banget gitu ya, makasih ya bunda, ih aku senang banget loh dikasih ini sama bunda. Nah itu berarti anak yang senang dengan pujian. Bagaimana respon kita nih? Yaitu kita respon dengan kata-kata pujian, dukungan, dan keberpihakan. Alhamdulillah Ratu, kamu rajin sekali sholat segera setelah azan. Jadi kita biasakan panggil namanya atau nama kesayangannya gitu ya, nama kecintaannya. Terus kasih tahu nih kita mujinya kenapa. Jangan sampai kamu hebat, kamu cantik, udah stop gitu kan. Nanti tidak akan ada value-nya ya, Ayah Udin ya. Jadi harus spesifik gitu loh. Alhamdulillah, kenapa? Ratu, kamu rajin sekali sholat on time setelah azan. Sabira luar biasa, Bunda setuju dengan idemu, keberpihakan seperti itu. Nah, kalau misalkan anak kita sudah mulai mengejek-ngejek gitu ya, sudah mulai kesel-kesel, itu baterainya udah low. Maka itu kita diskusikan dengan menyampaikan kata-kata dukungan nih. Lalu sampaikan nasihat kita, Akil, Bunda sayang kamu anak yang baik. Bunda juga tahu kamu sangat sayang kepada adik. Bunda sedih kalau kamu mengejek adik. Nah, ayah bunda, kakak-kakak, sahabat semua di sini, apakah saya kecepatan ya? Enggak ya? Lanjut? Lanjut ya?
Oke. Ya, siap. Nah, yang terakhir adalah sentuhan fisik ya. Sentuhan fisik ini kalau di Stephen adalah insting. Jadi bagaimana kita tahu nih anak kita bahasa cintanya sentuhan fisik? Yang pertama adalah amati kegiatan anak, apapun yang menunjukkan rasa kasihnya dengan sentuhan, dengan pelukan, dia senang memeluk gitu ya, senang menjawil pipi kita gitu ya, mencium, merangkul, menggandeng, lalu colek-colek gitu ya. Nah, anak seperti itu anak yang memang dengan sentuhan fisik bahasa cintanya. Kita meresponnya seperti apa? Jangan sampai ih, jangan deket-deket abis main gitu kan. Nah, suka kayak gitu ya, ayah ya. Padahal sekarang kan udah ada Rinso yang bisa mencuci sendiri ya. Jadi jangan khawatir gitu ya kalau anak baru selesai main. Bunda, aku seneng deh hari ini langsung mau meluk gitu, peluk aja gitu ya. Balas perlakuan anak dengan penuh kasih sayang. Jadi jangan sampai kita menghindar gitu ya. Lalu diskusikan kalau mereka sudah mulai mencubit, memukul, menggigit, berarti baterainya lagi low nih. Lagi kurang bahasa cintanya. Beri nasihat sambil dicium, dipeluk gitu ya. Akil, Bunda sayang kamu anak yang baik sekali. Bunda tahu kamu tuh sayang sama adik. Bunda sedih kalau kamu sering memukul atau mencubit adik. Jadi kita kasih di situ dengan pelukan tapi kasih nasihat. Nah, ayah bunda di sini sebentar. Di sini ada satu video ya. Video ini memantapkan kita bahwa anak kita adalah mempunyai masa depan ya, masa depan yang luar biasa. Jadi anak kita adalah bukan kepunyaan kita. Dia adalah anugerah yang memang harus kita bersamai untuk kesuksesan hidupnya nanti. Nah, maka itu coba kita boleh ya tonton video ini beberapa menit untuk kita bisa dapat memahami bahwa kita wajib membersamai anak kita tanpa harus kita memaksakan keinginan dan kehendak kita kepada anak kita. Oh, maaf, sebentar. Ini ya. Anakmu bukanlah milikmu. Mereka adalah putra-putri sang hidup yang rindu akan dirinya sendiri. Mereka lahir lewat engkau, tetapi bukan dari engkau. Mereka ada padamu, tetapi bukanlah milikmu. Berikanlah mereka kasih sayangmu, namun jangan sodorkan pemikiranmu. Sebab pada mereka ada alam pikirannya sendiri. Patut kau berikan rumah bagi raganya, namun tidak bagi jiwanya. Sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan yang tiada dapat kau kunjungi sekalipun dalam mimpimu. Engkau boleh berusaha menyerupai mereka, namun jangan membuat mereka menyerupaimu. Sebab kehidupan tidak pernah berjalan mundur ataupun tenggelam ke masa lampau. Engkaulah busur asal anakmu. Anak panah hidup melesat pergi. Sang pemanah membidik sasaran keabadian. Dia merentangkanmu dengan kuasanya hingga anak panah itu melesat jauh dan cepat. Bersukacitalah dalam rentangan tangan sang pemanah, sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana dikasihinya pula busur yang mantap. Khalil Gibran, anakmu bukanlah milikmu. Oke, baik ayah bunda. Nah, ayah bunda boleh ya yang masih hadir di sini kita mengenali perilaku anak kita agar kita sebagai orang tua dapat mengenali bahasa cinta anak-anak kita.
baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka jadikan anak-anak bahagia di rumah seperti surga. Nah, Bapak Ibu, ini saya ada tips sedikit untuk bagaimana kita mengetahui. Nggih, pantai-pantai Nah, ngumpak nang pasir-pasir ngeten niku. Oke. Jadi tipsnya ya Bapak Ibu semua, pada saat Ibnu Wira, terima kasih hadir. Salah satu tipsnya untuk menerapkan 5 bahasa cinta ini ya, ayah bunda semua, kakak-kakak dan sahabat. Kita harus mempunyai 3 hal, yaitu yang pertama adalah mindful listening. Yang kedua adalah mindful heart, dan yang ketiga adalah mindful action. Siap Kak Pipin? Akan kami share ya materinya. Jadi pada saat kita mempunyai 3 hal ini, mindful listening, kita bisa mendengarkan gitu ya, apapun keluh kesah dari anak kita, apapun yang diinformasikan kepada anak kita dengan penuh energi positif. Jadi apapun yang mereka katakan, jangan pernah kita bahkan mencela atau membuli, apaan sih, kemarin juga udah ngomong kayak gitu, misalnya seperti itu. Tapi coba dengan mindful listening kita dengarkan dulu pada saat mereka mempunyai ya cerita-cerita bahwa kejadian-kejadian yang membuat mereka melakukan sesuatu hal yang tidak baik misalnya. Kita dengarkan dulu alasan mereka, jangan sampai kita langsung membuat punishment gitu ya. Oke, ini hukuman buat kamu karena kamu telah melanggar aturan di keluarga ini, misalnya seperti itu. Tapi dengarkan dulu alasan mereka, dengarkan dulu curhatan mereka. Mindful listening. Bagaimana cara kita sepenuh hati, sadar penuh, hadir utuh untuk anak kita. Lalu yang kedua adalah mindful heart. Bagaimana kita menyikapi semua permasalahan yang terjadi di anak kita. Kita menyadari bahwa anak kita adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai wujud tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan kita. Maka benar-benar kita mindful heart. Apapun kejadiannya, apapun masalahnya, tetap merespon positif. Merespon positif sehingga apa? Pada saat kita merespon positif setiap kejadian yang ada di dalam kehidupan anak kita, kita akan dapat memberikan solusi yang terbaik. Bahkan kita akan bisa menjadi sahabat yang terbaik bagi anak kita dan membersamai mereka sampai mereka nanti punya anak lagi, gitu kan? Dan insya Allah itu akan terus menjadi role model. Kita menjadi role model anak kita jika kita mempunyai mindful heart dengan respon positif. Dan yang ketiga adalah mindful action. Apapun yang dipelajarin pada hari ini, apapun teori yang diinformasikan, apapun sharing yang dilakukan, jika kita tidak melaksanakan itu, ya akan menjadi sesuatu hal yang biasa saja gitu ya. Tetapi kita mindful action, kita lakukan sepenuh hati, kita lakukan semuanya dengan kesadaran penuh bahwa itu karena bukan untuk anak kita, tapi untuk diri kita. Karena energi positif yang kita berikan kepada anak kita itu akan menjadi kebermanfaatan yang sangat luar biasa kepada diri kita, dan itu kembali lagi, energi positif itu akan kembali lagi kepada kita menjadi keberlimpahan rezeki, menjadi kebaikan yang memang bisa kita berikan lagi energi kepada orang lain, bisa menjadi kesuksesan kita, keberkahan hidup kita, insya Allah. Insya Allah kita semua adalah orang-orang yang sangat mencintai dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita. Nah, maka itu kami berdua dengan Ayah Udin sangat-sangat mencintai dunia parenting ini dengan masuk ke dalam Stephen ya, growing partner ya. Karena apa? Di dalam Stephen itu kita dengan melakukan tes kecerdasan genetika tidak hanya kita mengetahui bahasa cinta anak kita dengan cepat, dengan 10 detik gitu ya jari, lalu hasilnya 10-15 menit bisa diketahui tidak hanya bahasa cinta anak kita siapa, tapi juga kita mengetahui potensi, profesi, bakat, minat,
dan juga bahkan chemistry sedekah anak kita untuk powerful kesuksesan dan kelancaran hidupnya. Nah, boleh nanti promosinya langsung ke Ayah Udin ya. Bun, Terima kasih. mungkin kalau ya. dikasih tip kali ya Bun. Tadi Oh, kan kita ya udah, memberikan konsep secara umum gitu Iya. ya. Itu tadi tipsnya. Iya. Jadi tipsnya itu tadi mindful listening, mindful heart sama mindful speaking, dan tentunya dengan melakukan tes Stephen kita mengetahui potensi kecerdasan anak-anak kita untuk tahu nih karpet merahnya anak kita kemana gitu, profesinya mau kemana, powerfulnya, kita menghebatkan dia mau seperti apa. Boleh, Ayo Udin silakan. Oke. Dari paparan yang kita sudah sampaikan tadi, mungkin saya kembalikan dulu ke MC. Mbak Anissa. Ya, boleh Silahkan dilanjutkan. mungkin kalau dari audiens ada yang mau bertanya. Oh, boleh tanya jawab terlebih dahulu ya, Ya. Bapak Boleh. Ibu. Oke. Alhamdulillah ya, sudah selesai pemaparan dari Ibu Dian dan Bapak Syahrudin. Sungguh luar biasa sekali ya, dan sangat interaktif dengan audiens. Nah, selanjutnya barangkali dari Bapak, Ibu, kakak-kakak, dan rekan-rekan sekalian, barangkali ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand terlebih dahulu. Kami tunggu ya, bagi Bapak, Ibu, kakak-kakak, dan rekan-rekan sekalian yang ingin memberikan pertanyaan. Oke, sambil menunggu pertanyaan, barangkali boleh Pak, tadi dilanjutkan kalau ada yang ingin disampaikan terkait promosi dan lain sebagainya. Barangkali dari Bapak Ibu juga masih memikirkan gitu, terkait pertanyaan apa yang akan diajukan. Oh, oke, baik, siap. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih, ada Kakak Tri Ambarwati ya hadir katanya. Link absen katanya Kak Nisa, apakah ada? Boleh di-share. Terus nanti materi boleh nanti kami share ya melalui Kak Nisa. Anak jadi terabaikan, kurang kasih sayang. Oh iya tadi ya, terima kasih ini sudah masuk ke chat ya. Wah, sangat aktif sekali untuk chat-chatnya. Oke, luar biasa. Nah, sekarang kita ya boleh minta absen katanya. Atau Kak Nisa, sebelum saya lanjut, boleh kita berfoto dulu kali ya, diawetkan dulu. Oke, boleh diabadikan dulu ya momennya ya. Supaya masih seger nih. Oke, kita boleh on cam terlebih dahulu semuanya, kita foto terlebih dahulu. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya kembali. 1, 2, 3. Oke, boleh dilanjutkan. Oke, terima kasih. Ya, baik. Kita benar nih, nggak ada yang mau tanya. Oh, ada yang bertanya nih. Oke, boleh. Izin bertanya, tipe-tipe anak yang berubah-ubah bagaimana ya menyikapinya? Oke. Baik, boleh lebih detail dulu nih Kak Badrus dari Dinsos Kabupaten Blitar ya. Berubah-ubahnya seperti apa nih Kak Badrus gitu ya? Karena dengan saya mengetahui berubahnya dari sisi seperti apa gitu ya detailnya, itu kita bisa menginformasikan nih harus bagaimana kita orang tua menyikapinya. Nah, boleh ditambahkan dulu ya berubah-ubahnya seperti apa. Oke, izin bertanya, bagaimana mengobati luka pengasuhan jika terlanjur pernah memarahi atau melukai hatinya? Wah, Kak Eli ya, terima kasih, alhamdulillah. Jadi mengobati luka pengasuhan itu sebenarnya ada 2, Kak. Yang pertama adalah kita menerima dulu bahwa sebagai orang tua kita sudah membuat anak kita mempunyai luka pengasuhan. Kita sudah terlanjur memarahi dan melukai hatinya. Jadi kita sebagai orang tua menerima dulu kondisi bahwa ya Allah, iya ternyata saya sudah memarahinya, saya sudah membuat dia luka pengasuhan. Pada saat kita sudah menerima itu, maka kita memohon maaf kepada anak. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa oh saya orang tua nih, nggak perlulah minta maaf gitu ya. Tapi kita meminta maaf kepada anak kita.
pada saat kita meminta maaf kepada anak kita insya Allah itu akan membuat lukanya sedikit terobati. Tetapi jika ada beberapa klien kami ya yang luka pengasuhannya lumayan dalam, itu kita bisa lakukan dengan hipnoterapi. Jadi kita konseling gitu ya, orang tua dan anaknya, lalu nanti orang tua dan anak kita lakukan hipnoterapi untuk bisa melakukan membuat luka pengasuhan itu menjadi berkurang dan hilang. Nanti kita anchoring, kita jangkar supaya itu tidak terbuka lagi. Nah, seperti itu ya, Kak Eli. Alhamdulillah sudah bertanya. Oke, untuk Pak Furkon nih, saya Ahmad Hasanuddin dari Halim Perdana Kusuma. Oke, hadir. Terima kasih Pak Furkon. Kak Badrus kadang suka dipuji namun kadang sering aktif. Nah, kalau ini maksudnya sering aktif dengan suka dipuji sebenarnya hal yang berbeda ya, Pak Badrus. Jadi orang yang senang dipuji bisa juga dia mempunyai karakter aktif gitu kan. Seperti misalkan orang sensing di Steven, dia juga senang pujian tapi juga anaknya aktif gitu kan, sangat luar biasa aktif. Jadi ada dua cara sih sebenarnya kalau misalkan memang kita ragu nih anak sebenarnya kenapa ya gitu kan. Yang pertama adalah dengan aktivitas mengamati yang tadi ARD ya, mengamati, merespon gitu ya, mendiskusikan. Jadi yang pertama mengamati apakah anak kita memang bisa nih kita sebenarnya anak kita ini berubah-ubahnya seperti apa, kita detailkan gitu kan, lalu kita meresponnya seperti ini. Pada saat memang dia suka dipuji gitu ya, kita respon dengan pujian juga. Lalu pada saat dia aktif, sebaiknya kita tidak melarang gitu ya, sepanjang aktifnya itu memang bisa menstimuli otaknya, tidak berbahaya. Jadi pada saat aktifnya itu tidak berbahaya, sebenarnya itu masih aman karena anak jika aktif, apalagi usia 2 tahun ya sampai 7 tahun itu memang harus aktif, nggak boleh enggak karena itu menstimuli otaknya. Dan hal yang paling lebih luar biasa lagi jika Pak Badrus mau melakukan tes Steven, karena di Steven itu bisa dilihat nih sebenarnya karakter mesin kecerdasannya itu di Steven, di thinking, di intuiting gitu ya, feeling ataukah insting. Jadi di situ kita bisa lihat kepribadiannya, apakah memang dia bahasa cintanya pujian, apakah memang dia benar-benar orang yang kepribadiannya aktif seperti itu. Nah, izin bertanya, bagaimana tahapan memperbaiki anak yang sudah menyimpang perilaku seksualnya? Oke, boleh tahu ini anak yang menyimpang perilaku seksualnya itu usia berapa? Dan yang kedua, menyimpangnya dari sisi apa nih? Misalnya apakah sesama jenis ataukah memang mempunyai kelainan perilaku seksual, boleh didetailkan atau nanti untuk lebih bisa japri aku juga nanti Kanisa untuk yang lebih serius gitu ya, kalau misalkan memang krusial seperti itu. Karena memang untuk anak-anak yang menyimpang perilaku seksual kita harus mengetahui dulu di usia berapa gitu kan, perempuan atau laki-laki mereka menyimpangnya itu apakah sesama jenis, lawan jenis ataupun memang kelainan gitu kan, seperti itu kelainan seksual. Dan itu akan berbeda penanganannya. Kalau ada tetapi sebenarnya ya untuk menyimpang perilaku seksual itu selain kita bisa mengetahui lebih detail terlebih dahulu, ini juga bisa dilakukan dengan hipnoterapi sih. Nah, kalau ada anak takut jujur dan suka berbohong, oh ya, kalau ada, maksudnya gini, kalau ada anak takut jujur dan suka berbohong, maksudnya gimana nih? Anaknya yang suka berbohong atau kitanya nih takut jujur karena sesuatu hal gitu? Boleh dispesifikasikan dulu. Jazakallah khairan. Terima kasih Kak Eli, luar biasa. Kalau misalkan mau konsultasi free juga boleh ya. Jadi ayah bunda kakak-kakak semua 137 orang di sini alhamdulillah, jika memang ya Ayah Udin ya mau ada yang konsultasi free, kita insya Allah kita akan berikan konsultasi free gitu ya, atau kita buatkan grup nih 138 khusus untuk potensi anak, itu boleh. Karena kita akan update nih update apa sih yang terkait potensi anak. Nah, gimana kita buat anak suka jujur dan tidak takut? Wah, ini keren banget ya pertanyaannya Kak Elviani Jaza. Jadi, ini mudah sekali Bunda Ayah. Kalau misalkan kita ingin anak kita suka jujur dan tidak takut, kitanya harus sebagai role model. Nah, jadi
kalau misalnya kita kepingin anak kita jujur, kitanya juga harus jujur. Kita nggak mau nih anak kita takut, kitanya juga harus berani, seperti itu. Dan lebih bagus lagi yang tadi Ayah Udin info, dengan disiplin kita bisa tahu nih anak ini bagaimana cara penanganannya, misalkan anak sensing gitu ya, supaya jujur seperti apa. Anak sensing itu suka mencontoh. Jadi dia akan menjadikan ayah bundanya role model. Kalau misalkan anak thinking, dia senang dengan data dan fakta. Maka itu berbicara kejujuran dan keberanian dengan anak thinking, kita akan membicarakan tentang fakta-fakta dan data-data, cita-cita, pengalaman nyata. Kalau misalnya kita nanti berhubungan dengan anak feeling gitu ya, supaya anak kita jujur, kita akan memberikan cerita-cerita tentang kisah-kisah menyentuh tentang kejujuran dan lain sebagainya, tentang keberanian. Jadi sangat valid sekali jika memang selain memang kita menjadi role model bagi anak kita lakukan testifin kepada anak kita untuk kita mengetahui nih cara yang tepat untuk kita bisa melakukan sesuatu hal kepada anak kita. Nah, izin bertanya, ketika anak sudah remaja, sentuhan fisik dari orang tua itu sudah ditolak, apalagi anak laki-laki. Ya, betul. Bagaimana mengatasinya padahal orang tua ingin mencium, memeluk anaknya? Alhamdulillah, ini pertanyaan yang luar biasa juga ya. Ini juga soalnya kita kan 5 anak nih ya, 5 anak. 2 anak perempuan, ini kakak siapa nih? Kak Lina ya. Dan 3 anak laki-laki ya, Yahudin ya. Jadi memang penerapannya seperti ini. Saya dan ayah juga ya punya anak laki-laki yang tiga-tiganya sudah besar-besar, sudah dewasa, bahkan sudah ada yang bekerja, ada yang masih kuliah semester akhir, dan ada juga yang kelas 3 SD, 1 SMP ya. Nah, kita tuh sebagai orang tua kan ingin memeluk dan mencium anak kita ya. Nah, jadi ayah bunda kalau misalkan perempuan ya, perempuan itu kalau misalkan belum testifin ya, kita kalau anak perempuan itu paling senang dipeluk di arah depan. Sebenarnya anak perempuan walaupun dia sudah besar itu tetap masih bisa dipeluk ya. Tapi kalau anak laki-laki peluknya dari belakang. Jadi atau dari samping ke pundak. Jadi anak laki-laki itu memang tidak mau kalau sentuhan fisik yang secara peluk dengan penuh perasaan gitu nggak mau ya. Tapi kalau anak laki-laki secara secara parenting dia itu paling suka dipeluk di seperti ini nih, dipeluk samping. Apalagi kalau telinganya itu sebelah kiri di kita dihadapkan di muka kita ya. Jadi telinga laki-laki atau anak laki-laki itu sangat sensitif di sebelah kiri. Dia akan lebih cepat menerima sesuatu hal. Jadi kalau misalkan mau afirmasikan anak kita, mau menginformasikan sesuatu hal yang baik, kita pegang pundaknya, terus di sebelah kiri kita ucapkan kata-kata baik. Dek, kamu baik banget loh hari ini, Dek, gitu ya. Ini sebelah kiri. Nah, itu sangat powerful. Atau kalau anak laki-laki itu bisa secara parenting dilakukan peluk di bagian belakang. Jadi dari belakang aja. Tapi sekilas gitu ya, enggak peluk erat gitu, cuma sekilas, Dek, gitu kan, seperti itu. Nah, jadi peluk cium ubun-ubun ya kepalanya ya, seperti itu. Oke, boleh ditambahin? Iya, tadi sekilas ada yang bertanya kalau ada anak yang takut jujur dan suka berbohong. Nah, rasanya ini sangat krusial nih perlu kita tanggapi ya Bunda. Oke. Artinya Bapak atau Ibu tadi ya, ini perlu kita sampaikan sejak dini. Jangan sampai ketidakjujuran atau berbuat bohong itu menjadi suatu habit atau karakter. Artinya bagaimana? Sejak dini kita mesti tanamkan yang paling mudah dipahami adalah impact atau dasar atau konsekuensi dari perbuatan tidak jujur atau berbohong. Misalnya dari sisi agama, kalau seorang anak yang suka berbohong atau tidak jujur, ini secara agama adalah kita sampaikan bahwa ini impact-nya antara surga dan neraka. Akhirnya yang tidak baik itu akan masuk surga, akan masuk neraka karena akan dapat dosa. Nah, kalau dari sisi kemasyarakatan, kita sampaikan bahwa impact dari ketidakjujuran adalah akan tidak dipercaya oleh orang lain. Artinya, kalau dia masih anak-anak, kita sampaikan bahwa kalau kita suka berbohong, tidak jujur, itu nanti kamu tidak akan dipercaya sama teman-teman. Nah, kalau mungkin yang sudah agak remaja, kita sampaikan bahwa kejujuran itu adalah integrity atau integritas. Karena jika misalnya di dunia kerja nanti seseorang itu melakukan pelanggaran ketidakjujuran atau berbohong, itu suatu kesalahan yang sangat fatal dan pasti konsekuensinya
bisa jadi langsung pemutusan kerja seperti itu. Jadi kita sampaikan konsekuensi dari perbuatan ketidakjujurannya itu ya Pak ya, atau Ibu tadi yang bertanya. Artinya kita sampaikan konsekuensi atau apa yang menjadi dasar hukumnya atau aturannya dari ketidakjujuran itu. Saya rasa seperti itu ya, Bunda ya. Iya, alhamdulillah, terima kasih. Nah, ini ada Kak Cici ya. Izin bertanya, anak remaja lelaki apakah ada batasan cinta yang bersifat sentuhan? Pastinya, karena anak remaja laki-laki, apalagi remajanya itu sudah mulai mimpi basah gitu ya, sudah mulai beranjak dewasa. Pastinya ada batasan cinta yang bersifat sentuhan. Maka itu kita pada saat melakukan sentuhan kepada anak laki-laki yang sudah remaja, harus dengan persetujuan beliau anak tersebut, kita saling menghormati, dikomunikasikan. Kadang apalagi di depan teman-temannya ya, mereka kan punya batasan sendiri tuh. Jadi jangan sampai kita benar-benar memberikan sentuhannya yang sama seperti kita menyentuh anak perempuan gitu kan. Even anak perempuan dewasa pun ada batasan dengan ayahnya seperti itu ya. Jadi kalau sudah beranjak dewasa memang pasti ada batasan, baik itu anak perempuan kepada ayahnya ataupun anak laki-laki kepada bundanya. Seperti itu. Tapi yang bisa dilakukan seperti tadi gitu, bundanya pun boleh memeluk dari samping kanan, menepuk-nepuk itu boleh, karena itu bahasa cinta sentuhan yang paling aman ya untuk anak remaja laki-laki. Terima kasih Bunda, terima kasih juga Kak Badrus. Nah, Assalamualaikum, selamat siang. Oh ini link absennya ya. Gagal-gagal terus nggak akses itu nih. Oke, bagaimana peran Peksos dalam mengatasi anak sekolah yang suka tawuran? Oke, boleh Ayah Udin dijawab? Terima kasih. Siapa nih yang bertanya? Kak Ernawati ya. Iya. Ini mungkin sharing dari aktivitas yang kami lakukan ya Kak Ernawati, bahwa kami di lingkungan itu ada komunitas anak menggapai mimpi. Artinya memang bahwa habit atau kebiasaan tawuran ini itu bukan satu serta-merta yang kalau Betawi bilang itu ujug-ujug gitu ya, mereka suka tawuran. Tapi ini suatu ada proses gitu ya. Artinya jika bila mana dari sejak usia dini ini tidak disampaikan bagaimana atau dasar-dasar untuk berhubungan dengan baik sesama teman gitu ya, ini kan kecenderungannya bisa menjadi setelah dewasa itu dia nggak sungkan lagi tuh kalau seandainya misalnya tawuran atau menyakiti orang lain. Nah, ada 3 hal yang kami sampaikan atau 3 pilar saya sampaikan itu ya dalam metode pengajaran kami di anak menggapai mimpi, karena kami berprinsip bahwa bagaimana anak itu nanti tergantung pada saat ini dia lakukan. Nah, 3 pilar itu yang pertama adalah ibadah. Nah, ini kita perlu tanamkan habit-habit untuk membiasakan mereka ibadah sejak kecil. Yang pertama yang paling mendasar misalnya sholat gitu ya, kemudian puasanya gitu ya. Nah, kemudian adalah pilar yang kedua belajar. Artinya kita tanamkan ke anak-anak itu apa sih yang bisa menunjang untuk kesuksesan masa depannya terkait belajar baik pendidikan yang sifatnya formal di sekolah maupun non formal. Nah, non formal ini yang sangat penting. Artinya karena dunia mereka atau waktu mereka itu lebih banyak di lingkungan. Jadi peran lingkungan ini sangat besar perannya gitu ya untuk bisa membentuk karakter si anak itu tadi khususnya untuk kebiasaan tawuran gitu ya. Artinya kontrol masyarakat ini peran umaro dan ulama itu memang yang sangat berimpact dominan gitu, sangat krusial gitu. Kalau seandainya di lingkungan itu tidak ada kontrol sosial dari umaro ulama, dari mitigasi awal, misalnya kecenderungan tawuran itu karena mereka biasanya masih suka kumpul-kumpul gitu. Nah, kalau ini kita tidak lakukan mitigasi sejak dini, itu akan kecenderungannya bisa sampai tawuran karena berawal dari kumpul-kumpul mereka. Nah, kalau seandainya di lingkungan itu kita punya kepekaan sosial dari umara, ulama, kita lakukan mitigasi sejak dini, itu kemungkinan kebiasaan untuk tawuran itu kita bisa antisipasi.
Mungkin ini sedikit itu Putri ya yang Sarimelo. kami share terkait memang pembinaan yang kami lakukan di lingkungan kami untuk komunitas anak menggapai mimpi. Wah, terima kasih nih Ayahudin ya. Boleh saya tambahkan ya, kebetulan kami juga dari komunitas anak menggapai mimpi dan Dian Learning Center, selain kita menginisiasi untuk pemberdayaan anak generasi usia dini dan anak-anak remaja gitu ya, kami juga mempunyai klien-klien anak-anak yang memang tawuran atau bullying itu memang pernah dilakukan gitu kan anak tersebut. Nah, jadi yang pertama yang kami lakukan adalah melakukan penilaian. Jadi assessment dulu nih, anak tersebut penilaian menyeluruh latar belakang mereka gitu ya. Jadi kalau kita mengetahui nih latar belakang anak, lingkungan sekolahnya, lingkungan keluarganya, lingkungan sosialnya, bagaimana mereka beraktivitas, itu akan membantu kita memahami nih sebenarnya alasannya apa sih mereka sampai tawuran, faktor penyebabnya apa sih mereka sampai melakukan tawuran gitu kan. Lalu mengidentifikasi nih sebenarnya kebutuhan anak tersebut potensi risikonya akan terus berulang atau tidak gitu kan. Terus kita juga memberikan konseling gitu ya kepada keluarga, bahkan kita berikan beberapa grup-grup gitu ya untuk anak-anak yang memang kita atasi secara pribadi, memberikan konseling kepada anak tersebut dan juga kepada orang tuanya gitu kan untuk mengelola emosi, karena kecerdasan emosi itu memang sangat luar biasa penting ya dari perilaku agresif mereka sehingga mereka melakukan tawuran itu. Dan memang pihak keluarga itu sangat penting sih. Jadi kita juga libatkan intervensi keluarga. Di keluarga mereka itu siapa sih yang berpengaruh, apakah ayahnya atau bundanya, itu juga sangat memberikan dukungan emosional ya kepada orang tuanya. Jadi pada saat kita bikin grup-grup itu, pada saat mereka yang berpengaruh di keluarga ternyata ayahnya, itu sangat powerful sekali sih memberikan edukasi kepada anaknya secara positif. Nah, yang ketiga seperti yang kami lakukan sekarang adalah memberikan pendidikan dan pemberdayaan kepada anak-anak gitu ya, pembinaan, mengembangkan program pendidikan. Jadi misalnya ada beberapa waktu seperti yang kita lakukan setiap hari Minggu pada asar gitu ya, kita kumpulkan anak-anak untuk public speaking gratis atau science ya, terus Mandarin gitu kan, seperti itu, karakter ya, pengembangan karakter dan sebagainya. Diselipkan juga informasi bahwa hal-hal yang memang tidak baik dilakukan dan baik dilakukan seperti itu, sehingga mereka mempunyai pengembangan kecerdasan secara emosional ya. Lalu mendorong juga partisipasi anak-anak lain yang memang sudah beranjak dewasa untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan positif kita. Jadi kita kadang menciptakan successor ya. Ada beberapa juga yang dari anak gitu, dari remaja sekarang udah kuliah bisa bahasa Mandarin, dia jadi guru Mandarin gitu kan di situ. Jadi hal-hal positif itu yang kita hebatkan di anak-anak tersebut. Lalu kita juga bekerja sama dengan sekolah. Nah, saat ini kita bekerja sama dengan Steven dan Dian Center bekerja sama dengan Dian Didaktika gitu ya, sebagai sekolah role model gitu untuk sekolah-sekolah lainnya, sehingga bisa memunculkan image positif gitu ya, bahwa sekolah-sekolah yang lain kalau ikut berpartisipasi positif pasti akan terminimize tuh untuk tawuran, bullying dan sebagainya. Jadi kita membantu sekolah untuk memberikan seminar-seminar gratis tentang parenting, tentang kecerdasan emosi dan lain sebagainya. Boleh nanti kalau ayah bunda, aku mau dong webinar tempat ini free, aku mau di sini offline nih karena dekat daerah Jakarta Selatan. Itu boleh, karena itu juga salah satu bentuk wujud pembinaan kita kepada sekolah-sekolah, bukan hanya sekolah yang tawuran ya, tapi juga sekolah yang bukan tawuran untuk jadi role model seperti itu. Terus kita juga melakukan pemberdayaan anak yang tadi ya, anak-anak mulai usia dari generasi dini gitu ya, dari bahkan KB ya, 2 tahun. Dari 2 tahun kita sudah mulai kumpulkan sampai usia remaja untuk pembinaan secara emosional seperti itu, emosional dan spiritual. Nah, semoga bisa bermanfaat ya. Kalau Peksos diharapkan sih bisa ada tambah satu lagi dengan pemberdayaan dan pendampingan jangka panjang, karena dengan pendampingan itu kita bisa mempunyai dukungan yang berkelanjutan dan kita juga bisa mengetahui nih plan-plan apa sih yang mau kita lakukan untuk bisa mengevaluasi gitu kan, sebenarnya yang kita sudah lakukan masih sejauh mana lagi nih untuk bisa menghentikan tawuran-tawuran itu. Jadi intervensi dari Peksos ini sangat luar biasa sih. Jika memang bisa dilakukan dari yang tadi kita informasikan gitu ya, dari mulai mengetahui latar belakang, sebab
dan terakhir solusi problemnya, seperti itu. Oke, semoga menjawab ya. Bagaimana menghadapi anak yang sering membuli teman-temannya, tapi jika ada orang dewasa lain bisa berpura-pura sopan. Nah, ini ya, berarti kan terima kasih ya Kak Ayu. Berarti Kak Ayu sudah mengetahui nih, misalkan karena Kak Ayu bertanya seperti ini berarti mengetahui ada anak tersebut yang memang sudah membuli temannya. Tapi jika ada orang dewasa dia pura-pura gitu kan. Jadi punya kepribadian, bukan kepribadian kan ya. Jadi ya dia mempunyai kepribadian yang lain gitu ya. Untuk itu bisa jadi yang pertama ya, bahasa cintanya memang belum penuh nih, gitu kan. Tadi kalau yang sering membuli berarti dia kurang bahasa cinta sentuhan ya, kalau nggak salah, kalau bully ya tadi ya. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu kenapa ya anak ini sampai membuli. Kita boleh panggil gitu ya, karena kita udah tahu nih anaknya kan, kita panggil, kita dengarkan dengan mindful listening gitu. Kenapa kok bisa sampai membuli? Kita dengarkan dia A sampai Z gitu kan. Nah, lalu yang kedua adalah kita mindful heart gitu ya. Bagaimana kita menyikapi misalkan anaknya memang di bawah umur ya, di bawah 17 tahun. Nah, itu memang masih perlu pendampingan kita sebagai orang tua ya. Kecuali kalau anak 17 tahun ke atas memang kita sudah dewasa, harusnya itu agak lebih punya intervensi kita ya. Tapi kita lihat dulu nih dari sisi usia. Kalau misalkan 0 sampai 7 tahun, berarti kan kita perlakukan dia kita sebagai raja maksudnya gini, kita kasih tahu gitu, dia nggak boleh ya kayak gitu, kita kasih tahu, kita tidak boleh kita memaki atau memarahinya gitu ya. Jadi benar-benar kita ungkapkan dengan secara hati-hati gitu ya untuk anak 0 sampai 7 tahun. Lalu tapi kalau usia 7 sampai 14 tahun itu adalah usia sebagai tawanan. Maksudnya kalau sebagai tawanan itu kita sudah kasih tahu nih sebab akibatnya. Nih, kamu suka bully teman kamu, terus kamu kenapa bohong sama mama? Seperti itu udah mulai ada sebab akibat, kita kasih punishment boleh di usia, yes, kita sudah mulai kasih konsekuensi 7 sampai 14 tahun, 8 ya, 8 sampai 14 tahun, kita sudah mulai bisa kasih hukuman, konsekuensi, mungkin hukumannya bukan hukuman dijemur gitu di depan matahari atau gimana, tapi hukuman itu berupa hal yang positif, misalkan, misalkan kalau misalkan masih seperti itu, berarti kamu tuh harus ini nih, misalkan beresin lantai 1 sampai lantai 2 nih gitu ya. Atau suatu kegiatan yang memang positif lah untuk anak itu, jangan sampai hukumannya yang negatif. Tapi memang sudah bisa dikasih punishment di situ ya. Nah, untuk anak usia 15 tahun sampai usia dewasa, itu kita ajak dia dengar curhatan dia sebagai sahabat. Nah, ini sama seperti perlakuan dari cara mendidik anak dari Ali bin Abi Thalib ya, 0 sampai 7 tahun, 8 sampai 14 tahun, dan 15 tahun sampai 21 tahun kita tukar pikiran sebagai sahabat gitu. Enggak lagi kita kasih punishment, ayo keliling kampung misalkan. Tapi kita sudah ngobrol, kenapa sih kok kamu kayak gitu? Boleh nggak cerita sama mama gitu kan? Tapi kalau misalkan masih begitu juga, boleh nanti panggil saya untuk konseling dan hipno gitu ya, di hipnoterapi gitu ya. Dan kita akan kasih mentoring selama 10 hari. Nah, satu lagi nih Bunda. Oke. Ini yang sering Bunda atasin ya. Ada yang bertanya dari Pak Ujang, bagaimana mengatasi anak yang kurang percaya diri alias anak mama? Nah, boleh Ayah Udin. Silakan Bunda. Ya. Jadi sebenarnya seperti ini ya, kalau misalkan sama sih perlakuannya itu, kalau misalkan anak yang kurang percaya diri atau anak mama itu kita lihat dulu. Kalau misalnya, jadi ada beberapa aspek sih. Aspek yang pertama dari sisi usia, aspek yang kedua karakter ya, aspek yang ketiga, jadi kita tuh harus bisa mengedukasi anak dari sisi profesionalitas, dari sisi spiritualitas, dan dari sisi emosional gitu ya, kecerdasan emosi. Nah, kalau misalkan yang pertama dari sisi usia nih, kalau misalkan usia 0 sampai 7 tahun, memang anak itu masih manja nih gitu ya, masih butuh kasih sayang kita. Pokoknya anak usia 0 sampai 7 tahun tuh perlakukan sebagai raja, kita ajarin mandiri, tapi tetap kita
kita support gitu, kita fasilitasi gitu kan. Karena anak-anak usia 0 sampai 7 tahun memang masa-masa dia mulai diberikan kemandirian tapi masih tetap kita support. Kalau anak usia 8 tahun sampai 15 tahun mulai kita kasih tahu kalau misalnya seperti ini harus berani, harus percaya diri, coba ke warung sendiri misalnya gitu. Nah, kalau anak usia berapa tadi? 15 tahun sampai 21 tahun kita ajak sebagai sahabat, kita curhat gitu ya. Misalnya, mama curhat dong, mama gini-gini. Adek, kira-kira apa nih keluhan adek? Kayaknya adek kurang percaya diri ya. Kalau misalkan ada saudara kok tiba-tiba ngumpet di kamar, atau kalau misalkan disuruh maju ke depan nggak mau maju gitu ya. Nah, itu kenapa dek gitu. Boleh kita curhat tuh sebagai orang tua gitu kan. Nah, yang kedua adalah dari sisi karakter. Kita bisa apa nih, kalau misalkan di tes Stephen itu kan ketahuan ya, karakternya misalkan sensing. Kalau dia anak sensing adalah anak yang percaya diri secara genetik, anak yang luar biasa percaya diri secara genetik. Maka itu anak sensing itu kalau dia tahu kelebihannya, kekuatan genetiknya adalah percaya diri, dia akan lebih percaya diri dengan dia mengetahui hasil tes Stephen seperti itu. Nah, lalu yang ketiga adalah kita edukasi anak kita dari sisi profesionalitas. Berarti kalau kurang percaya diri, ya udah ajak untuk private public speaking supaya mantep nih rasa percaya dirinya. Kan sekarang banyak ya public speaking anak, public speaking remaja, public speaking dewasa. Kebetulan kami juga mengadop sampai ke private ya ayah ya. Nah, terus yang kedua adalah dari sisi atau misalnya dia hobinya apa? Bakatnya misalkan nari, ya udah masukin les tari untuk dia bisa lebih percaya diri, ikut-ikut lomba dan lain sebagainya. Dan kita juga sering tuh ajak, seperti kita sering ajak anak-anak kita gitu ya ke perkumpulan, ke komunitas, ke arisan. Itu sering-sering diajak, sering-sering diperkenalkan. Perkenalkannya dengan baik. Saya masih sering menemukan ada beberapa orang tua mengenalkan anak tuh dengan sisi yang berbeda. Misalnya gini, ini kenalin nih anak aku, iya anak aku mah paling kecil di sekolahnya. Nah, jangan membuli anak kita, itu salah satu juga sebab anak kita bisa jadi kurang percaya diri. Makanya tetap walaupun badannya mungil gitu ya, tetap kita bilang, wah ini anak saya nih, ini hebat loh, anak saya itu udah bisa ini loh gitu, nggak apa-apa gitu, untuk memunculkan rasa percaya dirinya. Lalu dari sisi tadi profesional ya, dari sisi emosional, anak yang kurang percaya diri ini kita bisa latih dengan afirmasi, scripting. Jadi kita bilang, nak, kamu kalau bangun tidur gitu ya, baru ngantuk-ngantuk gitu, nih bunda kasih kaca, coba afirmasi ya nak, bilang kata-kata positif, saya hebat, saya luar biasa, saya percaya diri. Nah, itu bisa membuat anak kita bisa lebih percaya diri bunda. Afirmasi, sugesti positif yang masuk ke otak kita pada saat kita sesudah bangun tidur ya, baru ngantuk-ngantuk, itu masa kita di zona alfa, critical area kita lagi terbuka. Jadi otak kita menerima apapun kenyataan yang kita ucapkan. Jadi kalau anak kita bilang, oh Sita nih, namanya Sita ya, Sita hebat, Sita percaya diri, Sita luar biasa, itu akan termindset di otaknya. Apalagi ditulis, sudah afirmasi ditulis satu buku, bikin satu buku, tulis Sita luar biasa, Sita hebat, Sita percaya diri, seperti itu. Nah, terus yang ketiga dari sisi spiritual. Nah, anak yang kurang percaya diri biasanya anak-anak yang memang untuk sisi spiritualnya masih belum maksimal gitu ya. Misalnya, coba dek, kamu bisa nggak dek dikasih tantangan gitu ya, sholawat Jibril dek 10 sehari dek. Wah, luar biasa. Itu sholawat Jibril itu tidak hanya bisa menyamankan, menenangkan, sehingga itu akan menetralisir rasa kurang percaya dirinya. Bahkan jika dikasih tantangan dia mampu, dia akan lebih percaya diri, seperti itu. Jadi tambahkan nih ibadah-ibadah lain yang menurut Bunda tuh bisa jadi tantangan dia untuk bisa lebih percaya diri. Dek, sebulan ini bisa hatam Al-Quran nggak? Nah, itu bisa jadi tambahan percaya dirinya dia, dan bisa jadi challenge itu bisa jadi tambahan ke keluarga dikenalin, misalkan, anak saya itu SMP kelas 1 udah hatam loh Al-Qurannya, itu bisa menambah rasa percaya diri anak tersebut. Nah, oke. Boleh tambahin. Ya, yang disampaikan tadi, kalau kita simpulkan kembali ke paparan tadi Bunda Dian, yaitu dengan 3 jurus, yaitu ARD ya Bunda ya. Iya. Artinya anak yang tadi kurang percaya diri, kita amati. Ini sebenarnya ketidakpercayaan dirinya apa sebabnya sih? Apakah mungkin ada kekurangan karena secara fisik,
atau mungkin ada kekurangan dari sisi skill gitu ya. Nah ini kita sebagai orang tua mesti tahu apa yang menjadi sebab. Nah yang kedua tadi kan respon, artinya setelah kita ketahui apa yang menjadi penyebab ketidakpercayaan dirinya, kita respon. Kalau misalnya dia ternyata tidak punya kemampuan skill komunikasi, nah artinya kita diskusi dengan anak kita. Kalau seandainya adik ada ketidakpercayaan karena komunikasinya misalnya gagap berhadapan dengan orang, ya, mau apakah berlatih dengan kita sebagai orang tua atau kita panggilkan guru privat. Kuncinya 3 tadi, amati, respon, dan diskusikan. Insya Allah dalam proses interaksi, proses kita mengasuh atau mengajar anak, itu bisa kita lakukan dengan baik dengan 3 pola yang tadi, yang sangat sederhana, yaitu amati, kita respon, dan kita diskusikan. Insya Allah cukup efektif gitu ya. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan lagi nih. Boleh masih lanjut ya, Kak Nisa? Ya, sebelumnya mohon maaf, kita batasi 3 pertanyaan terakhir. Yaitu ada pertanyaan dari Pak Wibowo, kemudian dari Pak Pahala Peksos Dinsos Kabupaten Tapanuli Tengah, sama yang terakhir ada satu lagi Bu dari room yang khusus Q&A, ada satu. Oh, oke. Ya, mangga Ibu dijawab. Ya, baik, yang pertama ya, Bapak Wibowo, terima kasih. Bagaimana mengatasi anak kecanduan gadget? Wah, luar biasa nih. Nah, pertama-tama nih Pak, untuk anak kecanduan gadget, kita harus tahu dulu nih sebabnya ya, sebabnya kenapa gitu ya. Apakah memang kecanduan gadgetnya karena memang kita orang tuanya semuanya bergadget ria gitu ya di depan anak gitu ya, atau memang anak tersebut untuk menghindari stres gitu ya, atau memang waktu luangnya banyak, atau memang mereka hanya mencari hiburan, atau memang kurang aktivitas gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu penyebabnya seperti apa sampai kecanduan gadget. Terus kita observasi nih anak tersebut kecanduan gadgetnya berapa jam sehari untuk menggunakan gadget, lalu aktivitas mereka keseharian apakah gadget terus gitu kan, itu diobservasi terlebih dahulu. Nah, pada saat kita kepada anak kita bisa mengedukasi anak kita, Dek, jangan main gadget terus gitu kan, nanti susah tidur gitu kan, seperti itu. Lalu kita juga bisa memberikan aktivitas lebih ya kepada anak kita. Jadi pada saat anak kita memang ternyata sebabnya sudah teridentifikasi, misalkan oh karena memang di sekitar kita gadget semua nih, kakaknya main gadget setiap hari gitu ya, orang tuanya juga di depan anak mau main, kitanya juga main gadget. Nah itu berarti sebabnya itu kita harus ada solusinya. Kita coba detox gadget misalkan selama setengah hari itu khusus bermain sama anak-anak, khusus beraktivitas sama anak-anak. Jadi kalau kita bisa mengidentifikasi penyebabnya apa gitu ya, kita bisa mengetahui solusi problem yang kita akan berikan kepada anak. Contoh misalkan, amati lagi gitu ya, mengamati lagi sebenarnya sebabnya apa. Sehingga misalkan kalau misalkan anaknya waktu luangnya banyak, ya udah tambahin aktivitas belajarnya, tambahin aktivitas lesnya, atau tambahin aktivitas kebersamaannya bersama orang tua, seperti itu. Lalu juga tambahkan keterampilan positif, misalnya private public speaking, private les tari gitu ya, dan lain sebagainya yang merupakan hobinya anak. Nah, bisa juga hal yang ketiga, kita lakukan batasan waktu, Pak. Kadang gini, anak juga perlu gadget gitu ya, Ayah Udin ya. Anak perlu gadget untuk melakukan tugas-tugasnya atau sekedar hiburan atau nonton gitu ya, tapi kita batasi gitu ya, batasi waktunya. Bahkan ada juga yang handphonenya itu bisa dikontrol oleh orang tua. Jadi orang tua bisa tahu nih anak itu sudah melakukan penggunaan gadget sudah berapa lama, itu bisa dikontrol, ada juga. Lalu juga yang tadi lebih dibanyakan aktivitas fisik. Tentunya kalau misalkan aktivitas fisik itu dengan kebersamaan quality time dengan orang tua itu lebih baik, seperti itu. Libatkan juga anak terhadap kegiatan-kegiatan membaca, lalu melakukan hal-hal positif, seperti kita kalau misalkan untuk pembinaan di anak-anak yang terkena kemarin tuh terkena sesuatu dalam dirinya gitu ya, kita berikan
aktivitas loving kindness sama loving activity. Loving kindness itu satu kebaikan kecil yang dia harus lakukan setiap hari. Dan loving activity satu aktivitas yang dia cintai. Misalkan dia baca buku sehari 1 halaman gitu kan Ayah Udin. Itu bisa menghindarkan anak tersebut dari kecanduan gadget seperti itu. Dan lingkungan yang mendukung. Jadi jangan sampai mereka memang mencontoh kita gitu ya. Kita harus punya zona bebas gadgetnya tuh di berapa jam. Detox gadget gitu ya. 1 hari ini nggak ada gadget. Kita pergi keluar berwisata misalnya seperti itu. Atau di tempat makan nggak boleh ada handphone ya gitu ya. Nggak boleh pegang handphone. Atau pas tidur handphone nggak boleh di tempat tidur, harus mati. Nah seperti itu boleh. Terus juga jika memang kecanduan gadgetnya sudah mendekati taraf yang tidak memungkinkan untuk berhenti, boleh nanti kita lakukan konseling, pendampingan dan hipnoterapi gitu ya untuk mengatasi hal tersebut. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa membuat anak terlepas dan meminimais dari gadget. Oke, boleh Ayah Udin yang lain? Oke, ini ada pertanyaan lagi Bun. Anak korban broken home biasanya banyak mengalami dampak masalah, misalnya korban pergaulan bebas. Sedangkan kedua orang tua itu memiliki kehidupan baru bersama pasangannya masing-masing. Iya, betul sekali. Mungkin sedikit ya Pak ya, artinya untuk seseorang anak gitu ya yang kita identifikasi punya suatu permasalahan, ini salah satu yang mungkin perlu untuk adanya perubahan anak yang bersangkutan adalah perlu adanya seorang figur, ya, misalnya mentor, gitu ya. Intinya ada orang yang bisa dekat dengan mereka dan yang bisa artinya bisa si anak ini terbuka menyampaikan apa persoalan-persoalan yang dia hadapi. Artinya memang perlu sosok mentor yang bisa dijadikan tempat bertukar pikiran dan bisa memberikan solusi. Karena kalau kita harapkan dia bisa melakukan perubahan sendiri itu rasanya agak susah. Pasti impact lingkungan, misalnya teman-temannya, dengan tanpa adanya yang mengingatkan atau menasihati itu untuk perubahan rasanya susah. Jadi salah satu yang perlu dilakukan adalah perlu adanya seorang mentor yang mendampingi anak yang bersangkutan untuk bisa dia bertukar pikiran dan memberikan nasihat-nasihat tentang apa yang dilakukan itu impact-nya apa sih gitu ya saat ini dan buat masa depannya dia gitu. Karena kalau kita biarkan tanpa ada pendampingan, tanpa ada seorang mentor yang bisa memperbaiki lingkungan mereka, rasanya susah untuk bisa dilakukan perubahan gitu ya. Ya, boleh saya tambahkan? Tambahkan. Bener banget ya, kalau anak korban broken home gitu banyak banget dampak masalahnya. Apalagi kalau udah sampai ke pergaulan bebas itu kami juga pernah gitu ya menangani ini. Sedangkan memang orang tuanya sudah mempunyai kehidupan baru masing-masing gitu kan bersama pasangan, sudah bahagia gitu kan. Jadi anak-anak seperti ini kalau sudah masuk ke korban pergaulan bebas tentunya ini adalah hal-hal yang sangat krusial ya kalau sudah pergaulan bebas. Sehingga perlu pendampingan psikolog sih. Sebenarnya perlu konseling, terapi gitu ya ke psikolog untuk bisa menstabilkan emosinya. Jadi membantu anak untuk bisa berkomunikasi lebih terbuka dan jangan sekali-kali kita menghakimi gitu ya karena apalagi kalau anak di bawah umur gitu ya masuk ke pergaulan bebas itu benar-benar menjadi tanggung jawab kita sebenarnya kalau misalkan anak di bawah umur. Jadi kita bisa melakukan pendampingan yang tadi Ayah Udin informasikan ke pendampingan orang-orang yang ahli gitu kan, bisa ke psikolog atau ke terapi, juga bisa pendampingan dari pekerja sosial yang sudah ahli dan kompeten menangani ini. Dan juga kita bisa mengajarkan juga kalau di saya kebetulan saya pernah melakukan hipnoterapi dan konseling kepada anak-anak yang bermasalah. Jadi kita lakukan relaksasi, meditasi, hipnoterapi, konseling, dan juga kita berikan vision board ya. Kalau misalkan dia sudah mulai pulih gitu kan, kita tambahkan vision board dan guidance untuk hidupnya supaya lebih terarah. Seperti itu sih. Dan dari situ kita bisa bekali gitu. Oh, tambahannya nih harus private ini, harus tambahan apa namanya? Non akademisnya ditambahkan lagi seperti apa. Jadi
tentunya sisi sekolah gitu ya, pihak akademis dan non akademis itu sangat berperan penting sih untuk kehidupan anak yang sudah terlanjur broken home gitu ya. Dan itu sangat membantu menjadi support system, lingkungan, keluarga, dan juga sekolah akademis maupun non akademis itu adalah lingkungan yang sangat-sangat mendukung untuk memberikan support kepada anak dari sisi spiritual, emosional, dan juga profesionalitas mereka. Karena insya Allah ya, apapun anak kita, bagaimanapun anak kita, kalau sudah terlanjur terjadi sesuatu, tetaplah anak gitu ya. Jadi kita tetap harus membersamai mereka untuk mencapai kesuksesan mereka. Seperti itu. Nah, jadi walaupun nanti kedua orang tuanya sudah sama-sama bahagia punya pasangan gitu ya, tetap aja harus menyediakan waktu yang berkualitas, harus didiskusikan gitu kan, waktu yang berkualitas untuk bundanya yang sudah menikah lagi atau ayah yang sudah menikah lagi mau seperti apa nih supaya anak tetap merasa disupport secara keluarga seperti itu, karena peran keluarga itu sangat penting sekali sih untuk pendampingan dan membersamai anak-anak kita. Insya Allah walaupun mungkin masa lalu anak-anak kita seperti itu, insya Allah pada saat kita membersamai mereka dengan waktu yang berkualitas dari sisi spiritual, emosional, dan juga profesionalitas, anak kita tetap akan menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Bapak Ibu saya sih yakin sekali. Nah, semoga menjawab. Oh, tambahin lagi. Oke, boleh. Peran Peksos ya, ini kan agak erat kaitannya dengan kita ya. Tadi udah. Ya, kalau seandainya pekerja sosial dalam mengatasi tawuran itu Lone Ranger ya, hanya melakukan sendiri, itu tentunya kurang maksimal. Nah, bagaimana supaya maksimal? Tentunya ini perlu adanya sinergi ya, Bapak Ibu yang mungkin di dunia pekerja sosial, yang kebetulan ini dekat juga dengan yang kita hadapi sehari-hari, tentunya perlu bersinergi dengan lingkungannya dia, terutama itu untuk yang tadi saya sampaikan umaro dan ulama. Mereka yang lebih tahu kira-kira si anak yang biasa tawuran ini itu di lingkungannya seperti apa sih gitu ya. Nah, supaya yang paling efektif adalah orang yang punya power di lingkungannya, yaitu RT RW, kemudian dari sisi ulama, karena mereka yang secara komunitas sosial yang juga bisa menyentuh ke orang tuanya gitu. Ini yang perlu dilakukan oleh pekerja sosial. Saya ambil contoh gini, kebetulan saya ketua Satgas Covid gitu ya dulu. Nah, kita punya jalur komunikasi, yaitu kita punya hubungan langsung WhatsApp group itu dengan yang ahlinya di Dinas Kesehatan. Kemudian kita punya atau di situ ada juga RT RW, ada juga tokoh masyarakat. Artinya ini yang sangat efektif gitu ya. Artinya manakala ada kejadian, pihak-pihak yang memang terlibat itu kita punya jalur komunikasi yang cepat gitu. Kira-kira seperti itu. Ini saya pikir berdasarkan pengalaman cukup efektif gitu ya, karena kalau misalnya hanya Peksos saja yang berjuang sendiri itu Lone Ranger, tapi supaya powerful, supaya jadi Power Ranger ya harus bersinergi dengan umaro, ulama, dan tentunya tokoh masyarakat, di mana tokoh atau aktor intelektual yang suka biasa tawuran itu gitu. Oke, saya rasa itu ya Bapak Ibu yang biasa mungkin berkecimpung di pekerja sosial. Siap, terima kasih Ayah Udin, semoga menjawab ya Ayah Bunda. Kakak-kakak semua, sepertinya tadi Kanisa bilang ada satu lagi pertanyaan ya Kanisa di kolom chat yang mana ya Kak? Yang Q&A, saya izin bacakan ya. Oh iya boleh. Assalamualaikum, mohon izin Bapak Ibu, mohon bantuannya. Saya sebagai ibu yang sehariannya diharuskan cari uang untuk menutupi kebutuhan keluarga, sedangkan saya bertemu dengan anak cuman malam aja. Gimana baiknya ya solusi buat saya, biar anak itu nggak ngerasa kekurangan kasih sayang dari mamahnya. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Boleh Ayah Udin? Oke. Ya, singkat saya jawab. Pertama adalah jalin komunikasi keterbukaan antara si anak dengan orang tua. Artinya kalau sudah ada kedekatan secara emosional, insya Allah walaupun tidak dilihatnya gitu, atau
jarak berjauhan, apa yang menjadi komitmen, apa yang menjadi nasihat dari si orang tua ini akan selalu diingat. Dan salah satu yang kami lakukan nih di komunitas anak menggapai mimpi, kita punya WhatsApp group gitu ya. Begitu juga di keluarga. Jadi ini salah satu yang kita monitor adalah 3 aspek yang tadi saya pernah sampaikan juga, yaitu pertama ibadah. Kemudian contohnya ibadah. Nah ini kita setiap hari itu kita menyampaikan nih monitoring untuk kegiatan ibadah. Yang pertama sholat. Apakah hari ini sholat? Apakah pertama sholat wajib? Kemudian apakah hari ini sholat sunnah? Gitu ya. Apakah ada sholat tahajud? Gitu. Kemudian ibadah yang lain misalnya apakah hari ini melakukan tadarus? Nah itu salah satu alternatif untuk tetap terjalinnya komunikasi. Nah terkait ibadah tadi ada yang berperan nih berdasarkan obrolan gitu ya, ikatan emosional, misalnya dari sisi ibadah ada yang mengingatkan setiap datangnya waktu sholat gitu. Misalnya ibu kah gitu ya, nanti disepakati setiap waktu Johor datang sholat ya, sholat yuk gitu. Nah itu secara tidak langsung itu akan berimpact tetap adanya monitoring atau kontrol atau adanya komunikasi walaupun istilahnya tidak bersama-sama. Itu yang berdasarkan pengalaman cukup efektif. Artinya kita saling mengingatkan dan saling berpacu untuk melakukan hal-hal yang baik. Misalnya tadi masalah ibadah. Hari ini kita targetnya misalnya sholat wajib dulu gitu ya. Harus on time. Nah, besok kita sepakati. Kita mulai yuk. Besok kita melakukan peningkatan ibadah. Kita lakukan sholat sunat rawatib, hanya sholat sunat yang dilakukan setelah atau sebelum sholat fardu atau sholat wajib. Nah begitu kita lakukan, nanti kita sampaikan tuh di WhatsApp group itu, hari ini saya melakukan, misalnya si ibu melakukan sholat sunnah ba'diyah zuhur gitu. Nah ini otomatis si anak pertama dia ibunya sudah melakukan hal yang baik, nanti akan menjadi motivasi juga. Kira-kira begitu Ibu. Jadi salah satu alat bantu ya gitu ya untuk kita bisa menjalin terus komunikasi dan bisa saling berpacu dalam melakukan hal-hal peningkatan untuk yang sifatnya menjadi tujuan bersama. Itu Bu Dian. Wah luar biasa nih. Kayaknya semua jadi berminat ini ya. Tes Tipin ya supaya bisa tahu nih ya pengembangan minat bakat kepribadian. Saya appreciate dulu untuk Ibu siapa ya tadi yang bertanya yang bekerja gitu. Ibu yang bekerja itu sangat luar biasa ya. Appreciate banget. Kenapa? Karena ibu bekerja sambil bekerja juga masih gitu ya memikirkan gitu loh. Anaknya ini kurang kasih sayang nggak sih dari mamahnya, ini luar biasa ya. Jadi benar-benar hal yang sangat luar biasa. Nah untuk Ibu gitu ya, mohon izin saya tambahkan, benar sekali yang menurut Ayah Udin tadi, bahwa kualitas yang diberikan itu memang harus benar-benar quality time. Jadi pada saat ibu bekerja seharian di luar, malam baru ketemu anak, pada saat anak belum tidur, betul-betul waktunya itu dimanfaatkan sebaik mungkin tanpa harus ada gadget, ada handphone. Jadi temui anak, lalu ceritakan atau dengarkan gitu ya, Dek kira-kira hari ini ada yang mau diceritain enggak gitu, atau Bunda bisa cerita juga gitu kisah Bunda yang menyenangkan kepada anak seperti itu. Lalu perhatian penuh gitu, udah makan belum Dek gitu, mau dimasakin masakan kesukaan Adek nih gitu kan. Jadi atau sesuatu hal yang memang menjadi aktivitas bersama, jadi aktivitas rutin ya. Misalnya pada saat pulang ada nih aktivitas yang dilakukan bersama seperti tadi Ayah Udin bilang ngaji bareng gitu kan, atau sholat bareng, bacain dongeng gitu ya kalau misalkan anaknya masih kecil gitu kan, atau berbicara tentang masa depan dan misalkan besok mau ngapain ya gitu kan, itu boleh. Atau Bunda Adek kalau misalkan akhir minggu kita mau ngapain ya, jadi bikin waktu-waktu khusus. Nah itu anak tidak akan merasa bahwa bundanya itu dari pagi sampai malam gak ada waktu buat saya, ternyata bundanya masih sayang gitu ya, bundanya itu fulfill untuk bahasa cintanya masih penuh Bunda kalau seperti itu. Terus yang kedua, kita juga kan ada komunikasi digital ya, jadi biasakan juga
telepon gitu ya. Nah, di sela-sela makan siang atau makan sore atau di perjalanan gitu kan bisa menelpon atau WhatsApp atau bisa voice note gitu kan, nanya kabar atau bisa juga kalau anak-anak sekarang tuh kan seneng ya dikasih voice note terus nanti dia dengarkan kembali suara ibunya gitu kan. Pesan-pesan atau kasih sayang, just cuma, "Dek, Bunda hari ini kangen banget ya sama Adek. Kok di kantor Bunda kepikiran Adek ya?" Misalkan itu bakal diulang-ulang sama dia gitu kan. Terus yang tadi ada mindful speaking, mindful listening, mindful heart, mindful action gitu ya. Gimana kita berbicara, jangan sampai kita pada saat pulang ke rumah terus kualitas kita ke anak itu menurun. Kenapa? Bicara kita seenaknya, tahu nggak sih deh, mama baru capek pulang dari pagi sampai malam mama kerja. Nah itu udah bener-bener low bad ya anaknya ya. Jadi benar-benar mindful speaking kita dijaga gitu kan supaya bahasa cintanya tetap penuh gitu kan. Mindful listening, apa yang mau dia katakan, coba dengarkan dengan baik tanpa harus ada handphone, tanpa harus ada distract TV gitu kan, seperti itu. Terus mindful heart gitu kan. Misalkan ada anak Bun, hari ini aku punya salah gini gini gini. Ya udah, kenapa gitu kan? Coba telah dulu gitu ya dari sisi anak gitu kan. Lalu mindful action, gimana caranya supaya kita benar-benar jalanin itu gitu. Kalau kita memang sudah janji, ya udah akhir pekan ya Dek, oke asik gitu kan, jam 7 sampai jam 9 punya aku ya, Mama jalan-jalan nih gitu. Ya udah, tepati itu. Jangan sampai kita akhirnya merusak apa ya? Rasa kepercayaan gitu ya, pudar gitu kan kepada kita, udah kita pagi sampai malam ternyata anak juga nggak dipenuhin janjinya gitu, just cuma janji-janji aja. Nah, terus keterlibatan anak juga bisa kita sesibuk-sibuknya kita ya, misalnya kita pagi sampai malam, Senin sampai Jumat. Apakah Senin sampai Sabtu, Minggunya masih ada dong gitu ya. Kita ada acara untuk anak atau ada acara keluarga atau ada acara sekolah, usahakan hadir di situ. Atau misalnya di tengah perjalanan Senin sampai Jumat ada acara sekolah di hari Rabu, usahakan kita bisa cuti untuk mengapresiasi gitu ya perolehan anak gitu kan, mengapresiasi apa yang telah anak informasikan. Hari Rabu aku butuh mama untuk datang ke sekolah, usahakan hadir karena momen-momen seperti itu walaupun kita tidak setiap hari ketemu anak tapi pada saat momen-momen penting kita datang dan mengapresiasi anak itu sangat luar biasa sih. Anak sangat mengingat itu sebagai rasa kasih sayang bundanya kepadanya. Nah, terus juga berpartisipasi terhadap pendidikan ya, Ayah ya. Jadi usahakan anak juga bisa tahu nih potensi, bakat, minat, kepribadiannya. Jadi pada saat Bunda sibuk di pekerjaan, Bunda udah nggak khawatir anak saya mau kemana arahnya. Nggak harus saya buang-buang waktu. Nah, larinya ke Steven lagi gitu. Bisa lakukan tes Steven supaya anak kita tahu nih gitu, bakat, minat, potensi, profesinya mau kemana, sehingga Bunda nggak susah payah lagi untuk nyari tahu jati diri anak seperti apa, tapi sudah ada karpet merahnya. Nah, kamu nih harusnya SMA penjurusannya ini, nak. Kamu suka nggak? Nggak suka, Mama. Aku sukanya ini. Nggak apa-apa. Yang penting kamu sesuai genetik kamu harus powerfulnya di sini. Tapi kalau kamu mau IPS nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kamu udah tahu dulu arahnya mau kemana. Nah, cita-cita kamu mau jadi apa? Aku nggak tahu, Mah. Nah, daripada cari-cari lagi, udah tahu di Steven udah ada hasilnya, profesinya udah tahu mau kemana. Aku nggak mau ke sini, Ma. Ya udah, nggak usah dipaksain. Tapi dengan kita mengetahui kehebatan genetik kita, kita bisa menjadi apapun dengan menghebatkan genetik kita. Jadi Bunda yang bekerja udah nggak usah susah payah lagi cari tahu nih anaknya mau kemana, bakatnya mau kemana gitu ya, seperti itu. Lalu kita juga bisa, walaupun kita udah era digital ya, Yaudin ya, beri pesan-pesan kecil di kulkas atau di tempat tidur anak, Mama pergi dulu ya sayang gitu, mau apa nanti WhatsApp Mama. Nah itu pesan-pesan kecil yang kita tulis itu juga bisa membuat anak kita merasa dihargai dan disayang seperti itu. Walaupun mungkin sekarang eranya digital, era WhatsApp, era telepon, kertas-kertas seperti itu, walaupun anak merasa, ih mama lebay banget sih, tapi dalam hatinya seneng gitu, ih mama perhatian banget gitu sama aku gitu ya. Nah, yang selebihnya jika memang masih ada keluarga di rumah, maaf mungkin ada ayahnya atau kakeknya atau neneknya bisa juga memberikan perhatian lebih kepada anak untuk menjadikan mediasi ya, enggak terus menyalahkan, iya nih bunda kamu sibuk, enggak, tapi minta tolong mereka untuk menginformasikan bahwa bundanya itu memang bekerja untuk anak gitu kan, untuk kesuksesan anak nanti. Nah, jadi
sangat penting perhatian dari sisi emosional karena itu akan membuat anak terlibat secara emosi kepada ibunya. Nah, tapi kalau misalkan nanti perlu konsul kepada kita free ya, bisa konsul kepada kita DM aja untuk konsultasi lebih lanjut seperti itu. Boleh Oke. saya simpulkan sedikit, Bunda? Boleh, boleh. Ya, penjelasan detail action tadi yang disampaikan oleh Bunda Dian. Iya, Kak Eli, terima kasih. Buat Ibu, Makasih, satu waktu Kak Tri. perlu dibuat obrol bareng untuk membentuk tadi yang namanya vision board yang disampaikan oleh Bunda Dian. Betul. Artinya ibu dan anak sudah tahu nih gambaran besarnya, kedepannya, tujuannya secara pribadi ibu, anak, dan keluarga itu mau jadi apa sih, seperti apa sih. Nah, kemudian setelah kita tahu punya tujuan secara grand besarannya apa, nah ini kita kita lakukan turunannya itu dengan aktivitas secara harian. Nah, saya yakin dengan seperti itu kita udah punya sama-sama saling tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita secara besarannya. Insya Allah dengan keterbatasan waktu antara ibu dan anak itu bisa disiasati dengan pertama pemahaman tujuan dari masing-masing secara keluarga dan individu antara ibu dan anak, kemudian juga tahu apa yang hari-harinya dilakukan untuk mencapai tujuan yang secara besar. Iya, betul sekali. Perlu adanya vision board. Vision board itu juga tidak hanya untuk tujuan dan kesuksesan anak ya, Bunda, Ayah, tapi juga vision board family. Jadi weekend pertama mau kemana, misalkan weekend Juni yang kedua mau kemana, weekend ketiga mau kemana. Terus kegiatan anak tanggal-tanggal berapa aja kita harus hadir. Itu vision board family yang juga bisa memenuhi nih kebutuhan anak terhadap kehadiran kita seperti itu. 2 kata kalau hashtagnya anak menggapai mimpi, punya mimpi dan tahu proses bagaimana menggapai mimpinya. Kayak itu, Bu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, ini Kak Anissa katanya. Mohon maaf izin menyampaikan waktunya sudah habis. Iya, memang kita sudah habis. Kak Anissa, boleh satu lagi enggak? Soalnya ini Kak Cimalaka. Assalamualaikum, katanya bagaimana caranya mengetahui karakter anak, cara mencari dan menyalurkan bakat anak tersebut. Tes Steven, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengetahui karakter anak, potensi, bakat, minat, profesi, tidak hanya itu, sedekahnya juga, chemistry-nya juga, bahkan kalibrasi ya, mood boosternya anak bisa dengan tes Steven. Dan tidak hanya kita mengetahui potret diri, tapi kami juga mempunyai learning center dengan nama Dian Learning Center, dan kita akan mengembangkan potret dirinya anak dengan pengembangan knowledge yang ada di Dian Learning Center. Seperti itu. Terima kasih. Sudah habis. Sudah habis. Tidak terasa. Alhamdulillah ya, walaupun sudah habis masih ada 102 orang yang menyimak loh, Kak Anissa. Terima kasih. Oke, jadi memang sangat interaktif sekali ya. Oh iya. Saya kembalikan. Mohon maaf kalau ada kelebihan atau kekurangan dari penyampaian jawaban atau paparan yang kami sampaikan bersama. Silakan, Kak Anissa. Terima kasih kepada Bapak Udin dan juga Ibu Dian. Ini sangat interaktif, sangat komunikatif sekali antara peserta dan juga dengan. Alhamdulillah. Atau gitu ya, barangkali dari audiens di sini ada yang nanti mau konsultasi, tadi disampaikan ada konsultasi gratis dan lain sebagainya, mau WA dan lain sebagainya bisa dikonsultasikan. Siap. Nah, yang terakhir barangkali dari Bapak Ibu ada closing statement sama sekalian, ini kayaknya nanggung. Ada pertanyaan dari Pak Ahmad Syarifuddin dari Dinsos Sumedang terkait cara mengatasi anak yang kecanduan HP. Boleh dijawab sekaligus closing statement. Oke, boleh. Tadi sebenarnya kita sudah jawab di awal ya, ada beberapa pertanyaan yang terkait kecanduan HP. Tapi secara singkatnya, terima kasih nih Pak Ahmad Syarifuddin ya, saya coba ulang gitu ya untuk anak yang kecanduan HP. Yang pertama kita harus tahu dulu penyebabnya. Kenapa sih anak kita sampai kecanduan HP? Bisa jadi karena memang lingkungan sekitarnya memang HP semua gitu ya, dari kakaknya, ibunya, bapaknya, semuanya HP. Di meja makan pakai HP gitu ya, terus di nonton TV
pakai HP, di mall main HP. Nah, seperti itu. Jadi bisa jadi lingkungannya sebabnya, atau bisa jadi karena anak bosen gitu ya, nggak ada aktivitas lain, atau memang anak tersebut ada karakter lain yang belum termotivasi untuk mengerjakan hal-hal positif. Jadi harus kita cari tahu dulu sebabnya apa. Nah, kalau misalkan sudah tahu penyebabnya, misalkan yang pertama adalah lingkungannya, di keluarganya terutama ya, bahwa anak tersebut kecanduan HP karena memang lingkungannya HP terus gitu. Ya udah, kita lakukan dengan detox handphone. Misalkan 1 hari itu tidak ada handphone, misalkan kita pergi wisata kemana gitu ya sekeluarga, atau di meja makan ada peraturan tidak ada handphone, makan khusus makan sambil menikmati suasana kebersamaan keluarga. Nah, itu boleh didiskusikan dengan keluarga. Nah, jadi kita tahu penyebabnya, kita bisa kasih solusi. Dan yang ketiga, melakukan terapi atau kepada orang yang ahli jika memang kecanduannya sudah agak parah. Misalkan sudah pada saat dilepas dia sudah ngamuk-ngamuk misalnya, itu udah harus bertemu dengan psikolog, psikiater, atau dengan orang yang memang ahli menangani kecanduan HP seperti itu. Kalau saya dan Ayah Udin itu pernah menangani kecanduan HP yang masih taraf ringan gitu ya. Nah, itu bisa kita hipnoterapi, kita konsultasi, kita hipnoterapi, kita ternyata anaknya memang waktu luangnya banyak gitu kan. Nah, kita kasih pembekalan-pembekalan kepada orang tuanya untuk menambah tingkat pembelajaran non akademisnya. Misalkan menyalurkan, ternyata pada saat dites Tiffin, anak tersebut orang sensing yang dia harus berkeringat setiap hari, harus menstimuli otaknya dengan melakukan aktivitas fisik. Dan akhirnya kita arahkan, oke, sukanya apa? Basket. Oke, berarti masuk klub basket seperti itu. Atau ternyata anaknya secara tes Tiffin itu ahli komunikasi, kita tambahkan private public speaking. Jadi untuk kecanduan HP ringan bisa diarahkan seperti itu. Tapi kalau udah agak berat, memang harus masuk ke terapi seperti itu. Oh iya, terima kasih. Terima kasih, materinya sangat bermanfaat Kak Dwi. Terima kasih banyak. Semoga menjawab Bapak Ahmad. Ibu Evi Kamia, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Anissa. Izin live. Minta closing dari kita. Closing statement-nya. Oke, saya sampaikan ya, Bapak Ibu semuanya dan Kak Nisa. Kalau boleh saya simpulkan, inti dari parenting adalah kita menginginkan anak kita sesuai apa yang dia cita-citakan atau menjadi orang sukses. Dan kuncinya adalah bagaimana dia nanti jadi orang sukses tergantung hari ini apa yang dia lakukan. Nah, itu yang PR kita buat orang tua. Bagaimana dia nanti tergantung hari ini apa yang dia lakukan, ibadahnya, belajarnya, dan berlatih atau bekerjanya. Kalau kita pengen jadi anak soleh, didik jadi anak soleh. Kalau kita pengen anak kita jadi anak cerdas pandai, kita perhatikan belajarnya. Kalau kita pengen anak kita punya skill dalam bidang olahraga segala macam, kasih dia kesempatan untuk berlatih sejak usia dini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya menjadi sukses mulia, bukan hanya sukses buat kita, tapi juga anak-anak kita bisa sukses dan mensukseskan orang lain. Siap. Terima kasih dan mohon maaf kalau seandainya ada yang kurang-kurang, salah-salah kata dari kita ya Bunda ya. Ya. Oke, Kanisa, terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Bu Eli. Ya, kepada Ibu Dian dan juga Bapak Syarudin atas materinya, Masya Allah, sungguh luar biasa, mind blowing, mindful juga buat kita para peserta yang mendengarkannya. Baik, berhubung materi juga sudah disampaikan, seluruh pertanyaan juga sudah dijawab, kontak person juga sudah dikirimkan. Barangkali nanti dari Bapak Ibu ada yang ingin konsultasi, boleh dikonsultasikan melalui kontak person yang sudah dikirimkan. Dan nanti materi yang tadi sudah dipaparkan pun juga akan dikirimkan. Baik, ya, berhubung waktunya juga sudah habis, kita akhiri saja. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, terima kasih kepada Bapak Ibu peserta. Saya Anissa selaku moderator memohon maaf apabila ada kekurangan baik dari segi perkataan, perlakuan maupun perbuatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Sekolah Inovasi Pexel seri 119 minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak
Suharma, Fahrudin. Bapak Ian, terima kasih atas kesempatannya. Kami Bisa terima bergabung. kasih jazakallahu Terima khairan. kasih Terima kasih Ibu Ibunya, Bapak. Bapak Ibu semua yang luar biasa, terima kasih Pak. kebersamaannya. Izin lab, Ya, terima makasih. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.